Berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat. Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023, tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda. Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya Rusia
akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horts awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Nord Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horts adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman. Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan belasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Soonsepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan.
Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan satu proyektil termobarik. Menurut komandan kru perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut, ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengarahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut, pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat dikemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya, Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus sebagai langkah untuk memperingatkan Barat yang meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Adapun senjata nuklir taktis tersebut dikerahkan untuk menghancurkan pasukan dan diketahui Rusia menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya damai dengan Ukraina. Adapun hal tersebut turut dibenarkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin pada Minggu 28 Mei 2023. Dilansir dari tas.com, Andrei Kelin menyebut apabila hendak berdamai dengan Ukraina, pihaknya menyatakan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia. Lalu yang kedua ialah warga Rusia yang berada di Ukraina akan diperlakukan seperti selayaknya dan tak ada perbedaan, yakni sama seperti warga luar negeri lainnya yang tinggal di Ukraina. Lanjut, Kelin menyatakan kesiapan Rusia hendak berdamai dengan Ukraina dalam waktu dekat. Rusia menyatakan kesediaannya apabila Ukraina siap untuk bernegosiasi. Pihaknya lantas menyatakan kekhawatiran mengenai eskalasi konflik yang kian berlanjut. Kekhawatiran itu muncul mengingat pasokan senjata Kiev kian meningkat. Perang yang terjadi di Ukraina turut menjadi penyebab saham pembuat senjata di Amerika Serikat melonjak, yakni harga saham Northrop Grumman sekira meningkat 40% pada akhir 2022. Sementara Lockheed Martin naik 37%. Terkait hal tersebut, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft, William Hartung, membuka suara. William menyatakan perusahaan senjata di AS berupaya memproduksi senjata yang paling laris dan paling mahal yang dicari Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti diketahui pada awal tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, kapitalisasi pasar Raytheon Technologies melonjak hingga $155 Amerika Serikat dari 128. Adapun produksi rudal anti-tank yakni yang kerap dijuluki Saint Javelin dan dianggap sebagai pelindung Ukraina telah meningkat dari 2.100 hampir mencapai 4.000 per tahun.
Begitupun dengan produksi High Mobility Artillery Rocket System yang melonjak, yakni dari 60 menjadi 96 unit per tahunnya. Dikabarkan serangan terus meningkat di Rusia di tengah serangan Ukraina. Dilansir dari TheMoscowTimes.com, Gubernur Mikhail Federnikov menyebut terdapat ledakan dari 2 drone pada Sabtu 27 Mei 2023. 2 drone tersebut merusak gedung administrasi pipa minyak di wilayah Pskov, barat Rusia. Mikhail menyatakan tak ada korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kendati demikian, proses penyelidikan masih berlangsung. Lanjut, Mikhail menyatakan beberapa minggu terakhir ini drone telah menyerang Rusia berulang kali. Yakni serangan tersebut biasanya terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Atas serangan yang meningkat, Moskow menyalahkan Kiev beserta pendukung baratnya. Merespons hal tersebut, Ukraina membantah terlibat melakukan serangan. Di tengah perang yang terjadi di Ukraina, seorang anggota legislator terkemuka di Rusia menyebut akan mengancam Amerika Serikat, yakni ia menegaskan Rusia dapat menghancurkan Alaska dengan menggunakan serangan misil. Wakil Duma Negara Rusia Andrei Gurylev menyatakan negaranya memiliki rudal Iskander operasional dan rudal balistik serta jelajah lainnya. Rudal itu disebutnya mampu menjelajahi Alaska hingga ke darat. Adapun motif penyerangan Alaska dilakukan untuk menanamkan rasa takut di kawasan Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah berupaya memasok senjata untuk Ukraina. Lantas mereka menuduh pasokan senjata tersebut dilakukan sebagai katalis, yakni memicu dan mengintensifkan konflik yang tengah berlangsung. Lanjut, pihaknya menyatakan dengan adanya Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Ukraina, hal itu dinilai hendak memperburuk perang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Presiden Rusia dan anggota Dewan Keamanan Putin, yakni Dmitry Medvedev. Diketahui Dmitry sempat memperingatkan bahwa dunia akan menjadi sulit apabila banyak senjata yang dipasok ke Ukraina. Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. Dikutip dari Reuters, AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei menegur Kosovo. Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ditambahkan pula bahwa teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei 2023 ditandai dengan serangan di sejumlah wilayah perbatasan Rusia. Sementara itu, Ukraina meminta rudal Taurus yang dapat menjangkau jarak 500 km dan Iran membalas tuduhan Presiden Volodymyr Zelensky tentang klaim pihaknya mempersenjatai Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah rangkuman perang Ukraina-Rusia terkini. Yang pertama, Iran menuduh Ukraina memanfaatkan Teheran untuk mendapat dukungan Barat. Iran pada Sabtu 27 Mei menyerang balik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa tuduhannya tentang Teheran mempersenjatai Rusia adalah upaya mendapatkan dukungan militer dan keuangan dari Barat. Adapun Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Moskwa dengan drone selama invasi Rusia ke Ukraina. Pada Rabu 24 Mei dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan bahwa dukungan Teheran untuk kejahatan tak bisa disangkal.
Yang kedua, perbatasan Rusia kembali diserang. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Yang ketiga, Ukraina meminta Jerman menyediakan rudal Taurus. Ukraina meminta Jerman menyediakan Taurus, rudal udara ke darat yang memiliki jangkauan 500 km, menurut Kementerian Pertahanan Jerman pada Sabtu 27 Mei. Permintaan itu keluar saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia. Sebelumnya diberitakan operasi serangan balasan terhadap pasukan Rusia resmi dimulai oleh Ukraina. Pasukan militer Kiev itu menyerang jalur pasokan dan depot yang digunakan saat sejak awal invasi oleh Rusia. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Podolyak mengatakan bahwa proses serangan balasan itu berlangsung rumit untuk menentukan hari yang cocok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa serangan itu sudah dimulai dengan menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depot di belakang jalur. Kini intensitas serangan Ukraina sudah meningkat, namun penyerangan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Podolyak menyebut seiring momentum serangan balik tersebut akan ada lebih banyak serangan ke Rusia yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Moskow. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan di wilayah Belgorod oleh penyabot. Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan, lantaran upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap serangan balasan akan membawa kembali tanah Ukraina yang diambil Rusia. Kelompok tentara bayaran Rusia telah bertempur bersama pasukan Presiden Vladimir Putin dalam operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari tahun lalu. Dilansir Newsweek, meningkatnya ketenaran grup Wagner juga telah mengangkat profil Prigozhin. Kepala suku Wagner ini merupakan seorang pengusaha dan mantan orang kepercayaan Putin yang menjadi semakin kritis terhadap kepemimpinan militer Moskow. Ia dinobatkan sebagai calon penerus Putin dan kemungkinan ambisinya telah menyebabkan keretakan hubungannya dengan pemimpin Rusia saat ini. Selama diskusi baru-baru ini tentang perang dengan blogger Konstantin Dolgov, Prigozhin membagikan pandangan yang suram tentang militer Rusia. Video ucapan Prigozhin diterjemahkan dan diposting ke Twitter oleh jurnalis Julia Davis yang sering memantau televisi pemerintah Rusia. Prigozhin menguraikan skenario pesimistis dan optimis untuk masa depan Rusia dalam perang. Ia mencatat bahwa ia yakin hasil yang lebih positif untuk Rusia tetap tidak mungkin. Skenario yang lebih mungkin, Prigozhin memperingatkan, akan melihat Ukraina memulihkan perbatasannya sebelum tahun 2014. Ini akan mengharuskan Ukraina merebut kembali kendali atas Crimea, sebuah semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 yang membawa signifikansi geopolitik penting karena posisinya di sepanjang Laut Hitam. Pihak manapun yang mengendalikan Crimea mendapatkan akses ke pelabuhan laut yang kritis. Selain itu, Prigozhin memberikan beberapa saran tentang bagaimana Rusia dapat bersiap untuk mencegah kerugian dalam perang yang sedang berlangsung. Ia mengatakan Moskow harus memperlakukan darurat militer, mendeklarasikan gelombang baru mobilisasi pasukan, dan mentransfer sumber daya dan dana semata-mata untuk upaya perang, serta memproduksi lebih banyak amunisi. Skenario optimis yang ditetapkan Prigozhin akan mengharuskan sekutu barat Ukraina yang telah menyumbangkan miliaran dolar persenjataan untuk militer Kiev menjadi lelah dengan perang dengan Ukraina menyetujui meja perundingan. Bahkan dalam skenario ini, menurut Prigozhin, Kremlin hanya akan mempertahankan wilayah yang saat ini berada di tangan tentaranya. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegah roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina.
Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina. Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia.
Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Dikutip dari Kompas.com, beberapa orang lainnya terluka, termasuk korban berusia 15 dan 17 tahun. Rusia diketahui menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur musuhnya. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina, tembakan mortir menewaskan seorang pembangun yang disampaikan oleh Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Otoritas Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan drone di wilayah Rusia. Bangunan administrasi pipa minyak di wilayah Peskov rusak akibat serangan 2 drone. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarus. Tidak ada korban yang dilaporkan dan penyelidikan sedang dilakukan. Sementara itu, laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza mengatakan bahwa drone itu menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov. Baza juga melaporkan serangan yang menargetkan kilang minyak di dekat Erohino, wilayah Tver, Rusia Barat. Layanan pers wilayah Tver melaporkan 1 unit drone jatuh di dekat Erohino tanpa ada korban luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, laporan serangan drone di Rusia meningkat berlipat ganda, biasanya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyalahkan Kiev dan para pendukungnya dari barat atas meningkatnya jumlah serangan dan operasi sabotase termasuk di Kremlin, tetapi Ukraina membantah terlibat. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina memang menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari SputnikGlobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut, sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Presiden Vladimir Putin pada Minggu 28 Mei memerintahkan keamanan perbatasan yang lebih kuat untuk memastikan gerakan cepat militer Rusia dan sipil ke wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Moskow.
cabang dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, pada liburan Hari Penjaga Perbatasan, Putin mengatakan tugas mereka adalah untuk menutupi garis di sekitar zona pertempuran. Diketahui serangan di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan semakin jauh ke dalam negeri termasuk di pipa minyak barat laut Moskow. Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk adalah 4 wilayah di Ukraina yang dinyatakan Putin dianeksasi September lalu setelah apa yang disebut Kiev sebagai referendum palsu. Pasukan Rusia hanya menguasai sebagian dari 4 wilayah. Pada hari Sabtu, para pejabat mengatakan 3 orang terluka dalam penembakan Ukraina di Belgorod, di mana wilayah Belgorod yang menjadi sasaran pejuang pro-Ukraina minggu ini. Wilayah Rusia Kursk dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina telah menjadi sasaran serangan paling sering yang telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, dan militer dengan pejabat lokal menyalahkan Ukraina. Kiev hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia dan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, tetapi mengatakan bahwa menghancurkan infrastruktur adalah persiapan untuk serangan darat yang direncanakan. Ukraina mengindikasikan bahwa pihaknya siap meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia dalam perang selama 15 bulan, konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan mengubah kota-kota Ukraina menjadi puing-puing. Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023. Rusia mengatakan Washington sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa ia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut kecaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi diri. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina, tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir Amerika Serikat pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir Amerika Serikat saat ini dirahasiakan, meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa, di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Rusia dikabarkan sudah memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Kini jarak nuklir Rusia dan Kiev hanya 474 mil saja.
Dilansir dari Newsweek, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke Belarusia, di mana wilayah ini berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka, sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat. Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023, tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda. Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya Rusia
akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horts awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Turk Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horts adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman. Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan belasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Soon Sepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan.
Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan satu proyektil termobarik. Menurut Komandan Kru Perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut, ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengarahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut, pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat digemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya, Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus sebagai langkah untuk memperingatkan Barat yang meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Adapun senjata nuklir taktis tersebut dikerahkan untuk menghancurkan pasukan dan diketahui Rusia menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya damai dengan Ukraina. Adapun hal tersebut turut dibenarkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin pada Minggu 28 Mei 2023. Dilansir dari tas.com, Andrei Kelin menyebut apabila hendak berdamai dengan Ukraina, pihaknya menyatakan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia. Lalu yang kedua ialah warga Rusia yang berada di Ukraina akan diperlakukan seperti selayaknya dan tak ada perbedaan, yakni sama seperti warga luar negeri lainnya yang tinggal di Ukraina. Lanjut, Kelin menyatakan kesiapan Rusia hendak berdamai dengan Ukraina dalam waktu dekat. Rusia menyatakan kesediaannya apabila Ukraina siap untuk bernegosiasi. Pihaknya lantas menyatakan kekhawatiran mengenai eskalasi konflik yang kian berlanjut. Kekhawatiran itu muncul mengingat pasokan senjata Kiev kian meningkat. Perang yang terjadi di Ukraina turut menjadi penyebab saham pembuat senjata di Amerika Serikat melonjak, yakni harga saham Northrop Grumman sekira meningkat 40% pada akhir 2022. Sementara Lockheed Martin naik 37%. Terkait hal tersebut, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft William Hartung membuka suara. William menyatakan perusahaan senjata di AS berupaya memproduksi senjata yang paling laris dan paling mahal yang dicari Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti diketahui pada awal tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, kapitalisasi pasar Raytheon Technologies melonjak hingga $155 Amerika Serikat dari 128.
Adapun produksi rudal anti-tank yakni yang kerap dijuluki Saint Javelin dan dianggap sebagai pelindung Ukraina telah meningkat dari 2.100 hampir mencapai 4.000 per tahun. Begitupun dengan produksi High Mobility Artillery Rocket System yang melonjak, yakni dari 60 menjadi 96 unit per tahunnya. Dikabarkan serangan terus meningkat di Rusia di tengah serangan Ukraina. Dilansir dari TheMoscowTimes.com, Gubernur Mikhail Federnikov menyebut terdapat ledakan dari 2 drone pada Sabtu 27 Mei 2023. 2 drone tersebut merusak gedung administrasi pipa minyak di wilayah Pskov, barat Rusia. Mikhail menyatakan tak ada korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kendati demikian, proses penyelidikan masih berlangsung. Lanjut, Mikhail menyatakan beberapa minggu terakhir ini drone telah menyerang Rusia berulang kali. Yakni serangan tersebut biasanya terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Atas serangan yang meningkat, Moskow menyalahkan Kiev beserta pendukung baratnya. Merespons hal tersebut, Ukraina membantah terlibat melakukan serangan. Di tengah perang yang terjadi di Ukraina, seorang anggota legislator terkemuka di Rusia menyebut akan mengancam Amerika Serikat, yakni ia menegaskan Rusia dapat menghancurkan Alaska dengan menggunakan serangan misil. Wakil Duma Negara Rusia Andrei Gurylev menyatakan negaranya memiliki rudal Iskander operasional dan rudal balistik serta jelajah lainnya. Rudal itu disebutnya mampu menjelajahi Alaska hingga ke darat. Adapun motif penyerangan Alaska dilakukan untuk menanamkan rasa takut di kawasan Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah berupaya memasok senjata untuk Ukraina. Lantas mereka menuduh pasokan senjata tersebut dilakukan sebagai katalis, yakni memicu dan mengintensifkan konflik yang tengah berlangsung. Lanjut, pihaknya menyatakan dengan adanya Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Ukraina, hal itu dinilai hendak memperburuk perang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Presiden Rusia dan anggota Dewan Keamanan Putin, yakni Dmitry Medvedev. Diketahui Dmitry sempat memperingatkan bahwa dunia akan menjadi sulit apabila banyak senjata yang dipasok ke Ukraina. Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. Dikutip dari Reuters, AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei menegur Kosovo. Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ditambahkan pula bahwa teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei 2023 ditandai dengan serangan di sejumlah wilayah perbatasan Rusia. Sementara itu, Ukraina meminta rudal Taurus yang dapat menjangkau jarak 500 km dan Iran membalas tuduhan Presiden Volodymyr Zelensky tentang klaim pihaknya mempersenjatai Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah rangkuman perang Ukraina-Rusia terkini. Yang pertama, Iran menuduh Ukraina memanfaatkan Teheran untuk mendapat dukungan Barat. Iran pada Sabtu 27 Mei menyerang balik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa tuduhannya tentang Teheran mempersenjatai Rusia adalah upaya mendapatkan dukungan militer dan keuangan dari Barat. Adapun Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Moskwa dengan drone selama invasi Rusia ke Ukraina. Pada Rabu 24 Mei dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan bahwa
bahwa dukungan Teheran untuk kejahatan tak bisa disangkal. Yang kedua, perbatasan Rusia kembali diserang. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Yang ketiga, Ukraina meminta Jerman menyediakan rudal Taurus. Ukraina meminta Jerman menyediakan Taurus, rudal udara ke darat yang memiliki jangkauan 500 km, menurut Kementerian Pertahanan Jerman pada Sabtu 27 Mei. Permintaan itu keluar saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia. Sebelumnya diberitakan operasi serangan balasan terhadap pasukan Rusia resmi dimulai oleh Ukraina. Pasukan militer Kiev itu menyerang jalur pasokan dan depot yang digunakan saat sejak awal invasi oleh Rusia. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Podolyak mengatakan bahwa proses serangan balasan itu berlangsung rumit untuk menentukan hari yang cocok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa serangan itu sudah dimulai dengan menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depot di belakang jalur. Kini intensitas serangan Ukraina sudah meningkat. Namun penyerangan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Podolyak menyebut seiring momentum serangan balik tersebut akan ada lebih banyak serangan ke Rusia yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Moskow. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan di wilayah Belgorod oleh penyabot. Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan, lantaran upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap serangan balasan akan membawa kembali tanah Ukraina yang diambil Rusia. Kelompok tentara bayaran Rusia telah bertempur bersama pasukan Presiden Vladimir Putin dalam operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari tahun lalu. Dilansir Newsweek, meningkatnya ketenaran grup Wagner juga telah mengangkat profil Prigozhin. Kepala suku Wagner ini merupakan seorang pengusaha dan mantan orang kepercayaan Putin yang menjadi semakin kritis terhadap kepemimpinan militer Moskow. Ia dinobatkan sebagai calon penerus Putin dan kemungkinan ambisinya telah menyebabkan keretakan hubungannya dengan pemimpin Rusia saat ini. Selama diskusi baru-baru ini tentang perang dengan blogger Konstantin Dolgov, Prigozhin membagikan pandangan yang suram tentang militer Rusia. Video ucapan Prigozhin diterjemahkan dan diposting ke Twitter oleh jurnalis Julia Davis yang sering memantau televisi pemerintah Rusia. Prigozhin menguraikan skenario pesimistis dan optimis untuk masa depan Rusia dalam perang. Ia mencatat bahwa ia yakin hasil yang lebih positif untuk Rusia tetap tidak mungkin. Skenario yang lebih mungkin, Prigozhin memperingatkan, akan melihat Ukraina memulihkan perbatasannya sebelum tahun 2014. Ini akan mengharuskan Ukraina merebut kembali kendali atas Crimea, sebuah semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 yang membawa signifikansi geopolitik penting karena posisinya di sepanjang Laut Hitam. Pihak manapun yang mengendalikan Crimea mendapatkan akses ke pelabuhan laut yang kritis. Selain itu, Prigozhin memberikan beberapa saran tentang bagaimana Rusia dapat bersiap untuk mencegah kerugian dalam perang yang sedang berlangsung. Ia mengatakan Moskow harus memperlakukan darurat militer, mendeklarasikan gelombang baru mobilisasi pasukan, dan mentransfer sumber daya dan dana semata-mata untuk upaya perang, serta memproduksi lebih banyak amunisi. Skenario optimis yang ditetapkan Prigozhin akan mengharuskan sekutu barat Ukraina yang telah menyumbangkan miliaran dolar persenjataan untuk militer Kiev menjadi lelah dengan perang dengan Ukraina menyetujui meja perundingan. Bahkan dalam skenario ini, menurut Prigozhin, Kremlin hanya akan mempertahankan wilayah yang saat ini berada di tangan tentaranya. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegah roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina.
Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina. Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia.
Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina, menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Dikutip dari Kompas.com, beberapa orang lainnya terluka, termasuk korban berusia 15 dan 17 tahun. Rusia diketahui menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur musuhnya. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina, tembakan mortir menewaskan seorang pembangun yang disampaikan oleh Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Otoritas Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan drone di wilayah Rusia. Bangunan administrasi pipa minyak di wilayah Peskov rusak akibat serangan 2 drone. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarus. Tidak ada korban yang dilaporkan dan penyelidikan sedang dilakukan. Sementara itu, laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza mengatakan bahwa drone itu menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov. Baza juga melaporkan serangan yang menargetkan kilang minyak di dekat Erohino, wilayah Tver, Rusia Barat. Layanan pers wilayah Tver melaporkan 1 unit drone jatuh di dekat Erohino tanpa ada korban luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, laporan serangan drone di Rusia meningkat berlipat ganda, biasanya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyalahkan Kiev dan para pendukungnya dari barat atas meningkatnya jumlah serangan dan operasi sabotase termasuk di Kremlin, tetapi Ukraina membantah terlibat. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina memang menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari SputnikGlobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut, sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Presiden Vladimir Putin pada Minggu 28 Mei memerintahkan keamanan perbatasan yang lebih kuat untuk memastikan gerakan cepat militer Rusia dan sipil ke wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Moskow.
cabang dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, pada liburan Hari Penjaga Perbatasan, Putin mengatakan tugas mereka adalah untuk menutupi garis di sekitar zona pertempuran. Diketahui serangan di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan semakin jauh ke dalam negeri termasuk di pipa minyak barat laut Moskow. Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk adalah 4 wilayah di Ukraina yang dinyatakan Putin dianeksasi September lalu setelah apa yang disebut Kiev sebagai referendum palsu. Pasukan Rusia hanya menguasai sebagian dari 4 wilayah. Pada hari Sabtu, para pejabat mengatakan 3 orang terluka dalam penembakan Ukraina di Belgorod, di mana wilayah Belgorod yang menjadi sasaran pejuang pro-Ukraina minggu ini. Wilayah Rusia Kursk dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina telah menjadi sasaran serangan paling sering yang telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, dan militer dengan pejabat lokal menyalahkan Ukraina. Kiev hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia dan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, tetapi mengatakan bahwa menghancurkan infrastruktur adalah persiapan untuk serangan darat yang direncanakan. Ukraina mengindikasikan bahwa pihaknya siap meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia dalam perang selama 15 bulan, konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan mengubah kota-kota Ukraina menjadi puing-puing. Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023. Rusia mengatakan Washington sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa ia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut kecaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi diri. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina, tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir Amerika Serikat pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir Amerika Serikat saat ini dirahasiakan, meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa, di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Rusia dikabarkan sudah memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Kini jarak nuklir Rusia dan Kiev hanya 474 mil saja.
Dilansir dari Newsweek, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke Belarusia, di mana wilayah ini berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka, sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat. Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023, tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda. Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya Rusia
Rusia akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horts awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Nord Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horts adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman. Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan belasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Soon Sepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan.
Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan satu proyektil termobarik. Menurut Komandan Kru Perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut, ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengerahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut, pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat digemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya, Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus sebagai langkah untuk memperingatkan Barat yang meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Adapun senjata nuklir taktis tersebut dikerahkan untuk menghancurkan pasukan dan diketahui Rusia menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya damai dengan Ukraina. Adapun hal tersebut turut dibenarkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin pada Minggu 28 Mei 2023. Dilansir dari tas.com, Andrei Kelin menyebut apabila hendak berdamai dengan Ukraina, pihaknya menyatakan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia. Lalu yang kedua ialah warga Rusia yang berada di Ukraina akan diperlakukan seperti selayaknya dan tak ada perbedaan, yakni sama seperti warga luar negeri lainnya yang tinggal di Ukraina. Lanjut, Kelin menyatakan kesiapan Rusia hendak berdamai dengan Ukraina dalam waktu dekat. Rusia menyatakan kesediaannya apabila Ukraina siap untuk bernegosiasi. Pihaknya lantas menyatakan kekhawatiran mengenai eskalasi konflik yang kian berlanjut. Kekhawatiran itu muncul mengingat pasokan senjata Kiev kian meningkat. Perang yang terjadi di Ukraina turut menjadi penyebab saham pembuat senjata di Amerika Serikat melonjak, yakni harga saham Northrop Grumman sekira meningkat 40% pada akhir 2022. Sementara Lockheed Martin naik 37%. Terkait hal tersebut, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft William Hartung membuka suara. William menyatakan perusahaan senjata di AS berupaya memproduksi senjata yang paling laris dan paling mahal yang dicari Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti diketahui pada awal tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, kapitalisasi pasar Raytheon Technologies melonjak hingga $155 Amerika Serikat dari 128.
Adapun produksi rudal anti-tank yakni yang kerap dijuluki Saint Javelin dan dianggap sebagai pelindung Ukraina telah meningkat dari 2.100 hampir mencapai 4.000 per tahun. Begitupun dengan produksi High Mobility Artillery Rocket System yang melonjak, yakni dari 60 menjadi 96 unit per tahunnya. Dikabarkan serangan terus meningkat di Rusia di tengah serangan Ukraina. Dilansir dari TheMoscowTimes.com, Gubernur Mikhail Federnikov menyebut terdapat ledakan dari 2 drone pada Sabtu 27 Mei 2023. 2 drone tersebut merusak gedung administrasi pipa minyak di wilayah Pskov, barat Rusia. Mikhail menyatakan tak ada korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kendati demikian, proses penyelidikan masih berlangsung. Lanjut, Mikhail menyatakan beberapa minggu terakhir ini drone telah menyerang Rusia berulang kali. Yakni serangan tersebut biasanya terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Atas serangan yang meningkat, Moskow menyalahkan Kiev beserta pendukung baratnya. Merespons hal tersebut, Ukraina membantah terlibat melakukan serangan. Di tengah perang yang terjadi di Ukraina, seorang anggota legislator terkemuka di Rusia menyebut akan mengancam Amerika Serikat, yakni ia menegaskan Rusia dapat menghancurkan Alaska dengan menggunakan serangan misil. Wakil Duma Negara Rusia Andrei Gurulyov menyatakan negaranya memiliki rudal Iskander operasional dan rudal balistik serta jelajah lainnya. Rudal itu disebutnya mampu menjelajahi Alaska hingga ke darat. Adapun motif penyerangan Alaska dilakukan untuk menanamkan rasa takut di kawasan Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah berupaya memasok senjata untuk Ukraina. Lantas mereka menuduh pasokan senjata tersebut dilakukan sebagai katalis, yakni memicu dan mengintensifkan konflik yang tengah berlangsung. Lanjut, pihaknya menyatakan dengan adanya Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Ukraina, hal itu dinilai hendak memperburuk perang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Presiden Rusia dan anggota Dewan Keamanan Putin, yakni Dmitry Medvedev. Diketahui Dmitry sempat memperingatkan bahwa dunia akan menjadi sulit apabila banyak senjata yang dipasok ke Ukraina. Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. Dikutip dari Reuters, AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei menegur Kosovo. Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ditambahkan pula bahwa teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei 2023 ditandai dengan serangan di sejumlah wilayah perbatasan Rusia. Sementara itu, Ukraina meminta rudal Taurus yang dapat menjangkau jarak 500 km dan Iran membalas tuduhan Presiden Volodymyr Zelensky tentang klaim pihaknya mempersenjatai Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah rangkuman perang Ukraina-Rusia terkini. Yang pertama, Iran menuduh Ukraina memanfaatkan Teheran untuk mendapat dukungan Barat. Iran pada Sabtu 27 Mei menyerang balik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa tuduhannya tentang Teheran mempersenjatai Rusia adalah upaya mendapatkan dukungan militer dan keuangan dari Barat. Adapun Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Moskwa dengan drone selama invasi Rusia ke Ukraina. Pada Rabu 24 Mei dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan bahwa
bahwa dukungan Teheran untuk kejahatan tak bisa disangkal. Yang kedua, perbatasan Rusia kembali diserang. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Yang ketiga, Ukraina meminta Jerman menyediakan rudal Taurus. Ukraina meminta Jerman menyediakan Taurus, rudal udara ke darat yang memiliki jangkauan 500 km, menurut Kementerian Pertahanan Jerman pada Sabtu 27 Mei. Permintaan itu keluar saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia. Sebelumnya diberitakan operasi serangan balasan terhadap pasukan Rusia resmi dimulai oleh Ukraina. Pasukan militer Kiev itu menyerang jalur pasokan dan depot yang digunakan saat sejak awal invasi oleh Rusia. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Podolyak mengatakan bahwa proses serangan balasan itu berlangsung rumit untuk menentukan hari yang cocok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa serangan itu sudah dimulai dengan menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depot di belakang jalur. Kini intensitas serangan Ukraina sudah meningkat, namun penyerangan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Podolyak menyebut seiring momentum serangan balik tersebut akan ada lebih banyak serangan ke Rusia yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Moskow. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan di wilayah Belgorod oleh penyabot. Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan, lantaran upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap serangan balasan akan membawa kembali tanah Ukraina yang diambil Rusia. Kelompok tentara bayaran Rusia telah bertempur bersama pasukan Presiden Vladimir Putin dalam operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari tahun lalu. Dilansir Newsweek, meningkatnya ketenaran grup Wagner juga telah mengangkat profil Prigozhin. Kepala suku Wagner ini merupakan seorang pengusaha dan mantan orang kepercayaan Putin yang menjadi semakin kritis terhadap kepemimpinan militer Moskow. Ia dinobatkan sebagai calon penerus Putin dan kemungkinan ambisinya telah menyebabkan keretakan hubungannya dengan pemimpin Rusia saat ini. Selama diskusi baru-baru ini tentang perang dengan blogger Konstantin Dolgov, Prigozhin membagikan pandangan yang suram tentang militer Rusia. Video ucapan Prigozhin diterjemahkan dan diposting ke Twitter oleh jurnalis Julia Davis yang sering memantau televisi pemerintah Rusia. Prigozhin menguraikan skenario pesimistis dan optimis untuk masa depan Rusia dalam perang. Ia mencatat bahwa ia yakin hasil yang lebih positif untuk Rusia tetap tidak mungkin. Skenario yang lebih mungkin, Prigozhin memperingatkan, akan melihat Ukraina memulihkan perbatasannya sebelum tahun 2014. Ini akan mengharuskan Ukraina merebut kembali kendali atas Crimea, sebuah semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 yang membawa signifikansi geopolitik penting karena posisinya di sepanjang Laut Hitam. Pihak manapun yang mengendalikan Crimea mendapatkan akses ke pelabuhan laut yang kritis. Selain itu, Prigozhin memberikan beberapa saran tentang bagaimana Rusia dapat bersiap untuk mencegah kerugian dalam perang yang sedang berlangsung. Ia mengatakan Moskow harus memperlakukan darurat militer, mendeklarasikan gelombang baru mobilisasi pasukan, dan mentransfer sumber daya dan dana semata-mata untuk upaya perang, serta memproduksi lebih banyak amunisi. Skenario optimis yang ditetapkan Prigozhin akan mengharuskan sekutu barat Ukraina yang telah menyumbangkan miliaran dolar persenjataan untuk militer Kiev menjadi lelah dengan perang dengan Ukraina menyetujui meja perundingan. Bahkan dalam skenario ini, menurut Prigozhin, Kremlin hanya akan mempertahankan wilayah yang saat ini berada di tangan tentaranya. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina.
Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihaslovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihaslovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihaslovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina. Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia.
Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina, menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Dikutip dari Kompas.com, beberapa orang lainnya terluka, termasuk korban berusia 15 dan 17 tahun. Rusia diketahui menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur musuhnya. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina, tembakan mortir menewaskan seorang pembangun yang disampaikan oleh Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Otoritas Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan drone di wilayah Rusia. Bangunan administrasi pipa minyak di wilayah Peskov rusak akibat serangan 2 drone. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarus. Tidak ada korban yang dilaporkan dan penyelidikan sedang dilakukan. Sementara itu, laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza mengatakan bahwa drone itu menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov. Baza juga melaporkan serangan yang menargetkan kilang minyak di dekat Erohino, wilayah Tver, Rusia Barat. Layanan pers wilayah Tver melaporkan 1 unit drone jatuh di dekat Erohino tanpa ada korban luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, laporan serangan drone di Rusia meningkat berlipat ganda, biasanya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyalahkan Kiev dan para pendukungnya dari barat atas meningkatnya jumlah serangan dan operasi sabotase termasuk di Kremlin, tetapi Ukraina membantah terlibat. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina memang menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari SputnikGlobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut, sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Presiden Vladimir Putin pada Minggu 28 Mei memerintahkan keamanan perbatasan yang lebih kuat untuk memastikan gerakan cepat militer Rusia dan sipil ke wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Moskow.
cabang dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, pada liburan Hari Penjaga Perbatasan, Putin mengatakan tugas mereka adalah untuk menutupi garis di sekitar zona pertempuran. Diketahui serangan di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan semakin jauh ke dalam negeri termasuk di pipa minyak barat laut Moskow. Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk adalah 4 wilayah di Ukraina yang dinyatakan Putin dianeksasi September lalu setelah apa yang disebut Kiev sebagai referendum palsu. Pasukan Rusia hanya menguasai sebagian dari 4 wilayah. Pada hari Sabtu, para pejabat mengatakan 3 orang terluka dalam penembakan Ukraina di Belgorod, di mana wilayah Belgorod yang menjadi sasaran pejuang pro-Ukraina minggu ini. Wilayah Rusia Kursk dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina telah menjadi sasaran serangan paling sering yang telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, dan militer dengan pejabat lokal menyalahkan Ukraina. Kiev hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia dan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, tetapi mengatakan bahwa menghancurkan infrastruktur adalah persiapan untuk serangan darat yang direncanakan. Ukraina mengindikasikan bahwa pihaknya siap meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia dalam perang selama 15 bulan, konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan mengubah kota-kota Ukraina menjadi puing-puing. Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023. Rusia mengatakan Washington sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa ia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut kecaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi diri. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina, tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir Amerika Serikat pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir Amerika Serikat saat ini dirahasiakan, meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa, di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Rusia dikabarkan sudah memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Kini jarak nuklir Rusia dan Kiev hanya 474 mil saja.
Dilansir dari Newsweek, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke Belarusia, di mana wilayah ini berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka, sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat. Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023, tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda. Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya Rusia
akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horts awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Turk Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horts adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman. Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan belasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Sound Sepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan.
Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan satu proyektil termobarik. Menurut Komandan Kru Perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut, ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengerahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut, pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat digemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya, Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus sebagai langkah untuk memperingatkan Barat yang meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Adapun senjata nuklir taktis tersebut dikerahkan untuk menghancurkan pasukan dan diketahui Rusia menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya damai dengan Ukraina. Adapun hal tersebut turut dibenarkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin pada Minggu 28 Mei 2023. Dilansir dari tas.com, Andrei Kelin menyebut apabila hendak berdamai dengan Ukraina, pihaknya menyatakan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia. Lalu yang kedua ialah warga Rusia yang berada di Ukraina akan diperlakukan seperti selayaknya dan tak ada perbedaan, yakni sama seperti warga luar negeri lainnya yang tinggal di Ukraina. Lanjut, Kelin menyatakan kesiapan Rusia hendak berdamai dengan Ukraina dalam waktu dekat. Rusia menyatakan kesediaannya apabila Ukraina siap untuk bernegosiasi. Pihaknya lantas menyatakan kekhawatiran mengenai eskalasi konflik yang kian berlanjut. Kekhawatiran itu muncul mengingat pasokan senjata Kiev kian meningkat. Perang yang terjadi di Ukraina turut menjadi penyebab saham pembuat senjata di Amerika Serikat melonjak, yakni harga saham Northrop Grumman sekira meningkat 40% pada akhir 2022. Sementara Lockheed Martin naik 37%. Terkait hal tersebut, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft William Hartung membuka suara. William menyatakan perusahaan senjata di AS berupaya memproduksi senjata yang paling laris dan paling mahal yang dicari Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti diketahui pada awal tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, kapitalisasi pasar Raytheon Technologies melonjak hingga $155 Amerika Serikat dari 128. Adapun produksi rudal anti-tank yakni yang kerap dijuluki Saint Javelin dan dianggap sebagai pelindung Ukraina telah meningkat dari 2.100 hampir mencapai 4.000 per tahun.
Begitupun dengan produksi High Mobility Artillery Rocket System yang melonjak, yakni dari 60 menjadi 96 unit per tahunnya. Dikabarkan serangan terus meningkat di Rusia di tengah serangan Ukraina. Dilansir dari TheMoscowTimes.com, Gubernur Mikhail Federnikov menyebut terdapat ledakan dari 2 drone pada Sabtu 27 Mei 2023. 2 drone tersebut merusak gedung administrasi pipa minyak di wilayah Pskov, barat Rusia. Mikhail menyatakan tak ada korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kendati demikian, proses penyelidikan masih berlangsung. Lanjut, Mikhail menyatakan beberapa minggu terakhir ini drone telah menyerang Rusia berulang kali. Yakni serangan tersebut biasanya terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Atas serangan yang meningkat, Moskow menyalahkan Kiev beserta pendukung baratnya. Merespons hal tersebut, Ukraina membantah terlibat melakukan serangan. Di tengah perang yang terjadi di Ukraina, seorang anggota legislator terkemuka di Rusia menyebut akan mengancam Amerika Serikat, yakni ia menegaskan Rusia dapat menghancurkan Alaska dengan menggunakan serangan misil. Wakil Duma Negara Rusia Andrei Gurylev menyatakan negaranya memiliki rudal Iskander operasional dan rudal balistik serta jelajah lainnya. Rudal itu disebutnya mampu menjelajahi Alaska hingga ke darat. Adapun motif penyerangan Alaska dilakukan untuk menanamkan rasa takut di kawasan Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah berupaya memasok senjata untuk Ukraina. Lantas mereka menuduh pasokan senjata tersebut dilakukan sebagai katalis, yakni memicu dan mengintensifkan konflik yang tengah berlangsung. Lanjut, pihaknya menyatakan dengan adanya Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Ukraina, hal itu dinilai hendak memperburuk perang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Presiden Rusia dan anggota Dewan Keamanan Putin, yakni Dmitry Medvedev. Diketahui Dmitry sempat memperingatkan bahwa dunia akan menjadi sulit apabila banyak senjata yang dipasok ke Ukraina. Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. Dikutip dari Reuters, AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei menegur Kosovo. Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ditambahkan pula bahwa teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei 2023 ditandai dengan serangan di sejumlah wilayah perbatasan Rusia. Sementara itu, Ukraina meminta rudal Taurus yang dapat menjangkau jarak 500 km dan Iran membalas tuduhan Presiden Volodymyr Zelensky tentang klaim pihaknya mempersenjatai Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah rangkuman perang Ukraina-Rusia terkini. Yang pertama, Iran menuduh Ukraina memanfaatkan Teheran untuk mendapat dukungan Barat. Iran pada Sabtu 27 Mei menyerang balik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa tuduhannya tentang Teheran mempersenjatai Rusia adalah upaya mendapatkan dukungan militer dan keuangan dari Barat. Adapun Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Moskwa dengan drone selama invasi Rusia ke Ukraina. Pada Rabu 24 Mei dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan bahwa dukungan Teheran untuk kejahatan tak bisa disangkal.
Yang kedua, perbatasan Rusia kembali diserang. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Yang ketiga, Ukraina meminta Jerman menyediakan rudal Taurus. Ukraina meminta Jerman menyediakan Taurus, rudal udara ke darat yang memiliki jangkauan 500 km, menurut Kementerian Pertahanan Jerman pada Sabtu 27 Mei. Permintaan itu keluar saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia. Sebelumnya diberitakan operasi serangan balasan terhadap pasukan Rusia resmi dimulai oleh Ukraina. Pasukan militer Kiev itu menyerang jalur pasokan dan depot yang digunakan saat sejak awal invasi oleh Rusia. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Podolyak mengatakan bahwa proses serangan balasan itu berlangsung rumit untuk menentukan hari yang cocok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa serangan itu sudah dimulai dengan menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depot di belakang jalur. Kini intensitas serangan Ukraina sudah meningkat. Namun penyerangan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Podolyak menyebut seiring momentum serangan balik tersebut akan ada lebih banyak serangan ke Rusia yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Moskow. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan di wilayah Belgorod oleh penyabot. Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan, lantaran upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap serangan balasan akan membawa kembali tanah Ukraina yang diambil Rusia. Kelompok tentara bayaran Rusia telah bertempur bersama pasukan Presiden Vladimir Putin dalam operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari tahun lalu. Dilansir Newsweek, meningkatnya ketenaran grup Wagner juga telah mengangkat profil Prigozhin. Kepala suku Wagner ini merupakan seorang pengusaha dan mantan orang kepercayaan Putin yang menjadi semakin kritis terhadap kepemimpinan militer Moskow. Ia dinobatkan sebagai calon penerus Putin dan kemungkinan ambisinya telah menyebabkan keretakan hubungannya dengan pemimpin Rusia saat ini. Selama diskusi baru-baru ini tentang perang dengan blogger Konstantin Dolgov, Prigozhin membagikan pandangan yang suram tentang militer Rusia. Video ucapan Prigozhin diterjemahkan dan diposting ke Twitter oleh jurnalis Julia Davis yang sering memantau televisi pemerintah Rusia. Prigozhin menguraikan skenario pesimistis dan optimis untuk masa depan Rusia dalam perang. Ia mencatat bahwa ia yakin hasil yang lebih positif untuk Rusia tetap tidak mungkin. Skenario yang lebih mungkin, Prigozhin memperingatkan, akan melihat Ukraina memulihkan perbatasannya sebelum tahun 2014. Ini akan mengharuskan Ukraina merebut kembali kendali atas Crimea, sebuah semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 yang membawa signifikansi geopolitik penting karena posisinya di sepanjang Laut Hitam. Pihak manapun yang mengendalikan Crimea mendapatkan akses ke pelabuhan laut yang kritis. Selain itu, Prigozhin memberikan beberapa saran tentang bagaimana Rusia dapat bersiap untuk mencegah kerugian dalam perang yang sedang berlangsung. Ia mengatakan Moskow harus memperlakukan darurat militer, mendeklarasikan gelombang baru mobilisasi pasukan, dan mentransfer sumber daya dan dana semata-mata untuk upaya perang, serta memproduksi lebih banyak amunisi. Skenario optimis yang ditetapkan Prigozhin akan mengharuskan sekutu barat Ukraina yang telah menyumbangkan miliaran dolar persenjataan untuk militer Kiev menjadi lelah dengan perang dengan Ukraina menyetujui meja perundingan. Bahkan dalam skenario ini, menurut Prigozhin, Kremlin hanya akan mempertahankan wilayah yang saat ini berada di tangan tentaranya. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegah roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina.
Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesar Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina. Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesar Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia.
Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina, menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Dikutip dari Kompas.com, beberapa orang lainnya terluka, termasuk korban berusia 15 dan 17 tahun. Rusia diketahui menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur musuhnya. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina, tembakan mortir menewaskan seorang pembangun yang disampaikan oleh Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Otoritas Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan drone di wilayah Rusia. Bangunan administrasi pipa minyak di wilayah Peskov rusak akibat serangan 2 drone. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarus. Tidak ada korban yang dilaporkan dan penyelidikan sedang dilakukan. Sementara itu, laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza mengatakan bahwa drone itu menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov. Baza juga melaporkan serangan yang menargetkan kilang minyak di dekat Erohino, wilayah Tver, Rusia Barat. Layanan pers wilayah Tver melaporkan 1 unit drone jatuh di dekat Erohino tanpa ada korban luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, laporan serangan drone di Rusia meningkat berlipat ganda, biasanya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyalahkan Kiev dan para pendukungnya dari barat atas meningkatnya jumlah serangan dan operasi sabotase termasuk di Kremlin, tetapi Ukraina membantah terlibat. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina memang menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari SputnikGlobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut, sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Presiden Vladimir Putin pada Minggu 28 Mei memerintahkan keamanan perbatasan yang lebih kuat untuk memastikan gerakan cepat militer Rusia dan sipil ke wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Moskow.
cabang dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, pada liburan Hari Penjaga Perbatasan, Putin mengatakan tugas mereka adalah untuk menutupi garis di sekitar zona pertempuran. Diketahui serangan di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan semakin jauh ke dalam negeri termasuk di pipa minyak barat laut Moskow. Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk adalah 4 wilayah di Ukraina yang dinyatakan Putin dianeksasi September lalu setelah apa yang disebut Kiev sebagai referendum palsu. Pasukan Rusia hanya menguasai sebagian dari 4 wilayah. Pada hari Sabtu, para pejabat mengatakan 3 orang terluka dalam penembakan Ukraina di Belgorod, di mana wilayah Belgorod yang menjadi sasaran pejuang pro-Ukraina minggu ini. Wilayah Rusia Kursk dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina telah menjadi sasaran serangan paling sering yang telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, dan militer dengan pejabat lokal menyalahkan Ukraina. Kiev hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia dan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, tetapi mengatakan bahwa menghancurkan infrastruktur adalah persiapan untuk serangan darat yang direncanakan. Ukraina mengindikasikan bahwa pihaknya siap meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia dalam perang selama 15 bulan, konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan mengubah kota-kota Ukraina menjadi puing-puing. Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023. Rusia mengatakan Washington sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa ia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut kecaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi diri. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina, tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir Amerika Serikat pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir Amerika Serikat saat ini dirahasiakan, meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa, di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Rusia dikabarkan sudah memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Kini jarak nuklir Rusia dan Kiev hanya 474 mil saja.
Dilansir dari Newsweek, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke Belarusia, di mana wilayah ini berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka, sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat. Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023, tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda. Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya
bahwasanya Rusia akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horst awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Nord Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horst adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman. Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan belasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Soonsepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan.
Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan satu proyektil termobarik. Menurut Komandan Kru Perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengarahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut, pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat dikemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya, Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus sebagai langkah untuk memperingatkan Barat yang meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Adapun senjata nuklir taktis tersebut dikerahkan untuk menghancurkan pasukan dan diketahui Rusia menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya damai dengan Ukraina. Adapun hal tersebut turut dibenarkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin pada Minggu 28 Mei 2023. Dilansir dari tas.com, Andrei Kelin menyebut apabila hendak berdamai dengan Ukraina, pihaknya menyatakan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia. Lalu yang kedua ialah warga Rusia yang berada di Ukraina akan diperlakukan seperti selayaknya dan tak ada perbedaan, yakni sama seperti warga luar negeri lainnya yang tinggal di Ukraina. Lanjut, Kelin menyatakan kesiapan Rusia hendak berdamai dengan Ukraina dalam waktu dekat. Rusia menyatakan kesediaannya apabila Ukraina siap untuk bernegosiasi. Pihaknya lantas menyatakan kekhawatiran mengenai eskalasi konflik yang kian berlanjut. Kekhawatiran itu muncul mengingat pasokan senjata Kiev kian meningkat. Perang yang terjadi di Ukraina turut menjadi penyebab saham pembuat senjata di Amerika Serikat melonjak, yakni harga saham Northrop Grumman sekira meningkat 40% pada akhir 2022. Sementara Lockheed Martin naik 37%. Terkait hal tersebut, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft, William Hartung, membuka suara. William menyatakan perusahaan senjata di AS berupaya memproduksi senjata yang paling laris dan paling mahal yang dicari Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti diketahui pada awal tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, kapitalisasi pasar Raytheon Technologies melonjak hingga $155 Amerika Serikat dari 128.
Adapun produksi rudal anti-tank yakni yang kerap dijuluki Saint Javelin dan dianggap sebagai pelindung Ukraina telah meningkat dari 2.100 hampir mencapai 4.000 per tahun. Begitupun dengan produksi High Mobility Artillery Rocket System yang melonjak, yakni dari 60 menjadi 96 unit per tahunnya. Dikabarkan serangan terus meningkat di Rusia di tengah serangan Ukraina. Dilansir dari TheMoscowTimes.com, Gubernur Mikhail Federnikov menyebut terdapat ledakan dari 2 drone pada Sabtu 27 Mei 2023. 2 drone tersebut merusak gedung administrasi pipa minyak di wilayah Pskov, barat Rusia. Mikhail menyatakan tak ada korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kendati demikian, proses penyelidikan masih berlangsung. Lanjut, Mikhail menyatakan beberapa minggu terakhir ini drone telah menyerang Rusia berulang kali. Yakni serangan tersebut biasanya terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Atas serangan yang meningkat, Moskow menyalahkan Kiev beserta pendukung baratnya. Merespons hal tersebut, Ukraina membantah terlibat melakukan serangan. Di tengah perang yang terjadi di Ukraina, seorang anggota legislator terkemuka di Rusia menyebut akan mengancam Amerika Serikat, yakni ia menegaskan Rusia dapat menghancurkan Alaska dengan menggunakan serangan misil. Wakil Duma Negara Rusia Andrei Gurylev menyatakan negaranya memiliki rudal Iskander operasional dan rudal balistik serta jelajah lainnya. Rudal itu disebutnya mampu menjelajahi Alaska hingga ke darat. Adapun motif penyerangan Alaska dilakukan untuk menanamkan rasa takut di kawasan Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah berupaya memasok senjata untuk Ukraina. Lantas mereka menuduh pasokan senjata tersebut dilakukan sebagai katalis, yakni memicu dan mengintensifkan konflik yang tengah berlangsung. Lanjut, pihaknya menyatakan dengan adanya Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Ukraina, hal itu dinilai hendak memperburuk perang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Presiden Rusia dan anggota Dewan Keamanan Putin, yakni Dmitry Medvedev. Diketahui Dmitry sempat memperingatkan bahwa dunia akan menjadi sulit apabila banyak senjata yang dipasok ke Ukraina. Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. Dikutip dari Reuters, AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei menegur Kosovo. Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ditambahkan pula bahwa teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei 2023 ditandai dengan serangan di sejumlah wilayah perbatasan Rusia. Sementara itu, Ukraina meminta rudal Taurus yang dapat menjangkau jarak 500 km dan Iran membalas tuduhan Presiden Volodymyr Zelensky tentang klaim pihaknya mempersenjatai Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah rangkuman perang Ukraina-Rusia terkini. Yang pertama, Iran menuduh Ukraina memanfaatkan Teheran untuk mendapat dukungan Barat. Iran pada Sabtu 27 Mei menyerang balik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa tuduhannya tentang Teheran mempersenjatai Rusia adalah upaya mendapatkan dukungan militer dan keuangan dari Barat. Adapun Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Moskwa dengan drone selama invasi Rusia ke Ukraina. Pada Rabu 24 Mei dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan bahwa
bahwa dukungan Teheran untuk kejahatan tak bisa disangkal. Yang kedua, perbatasan Rusia kembali diserang. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Yang ketiga, Ukraina meminta Jerman menyediakan rudal Taurus. Ukraina meminta Jerman menyediakan Taurus, rudal udara ke darat yang memiliki jangkauan 500 km, menurut Kementerian Pertahanan Jerman pada Sabtu 27 Mei. Permintaan itu keluar saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia. Sebelumnya diberitakan operasi serangan balasan terhadap pasukan Rusia resmi dimulai oleh Ukraina. Pasukan militer Kiev itu menyerang jalur pasokan dan depot yang digunakan saat sejak awal invasi oleh Rusia. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Podolyak mengatakan bahwa proses serangan balasan itu berlangsung rumit untuk menentukan hari yang cocok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa serangan itu sudah dimulai dengan menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depot di belakang jalur. Kini intensitas serangan Ukraina sudah meningkat, namun penyerangan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Podolyak menyebut seiring momentum serangan balik tersebut akan ada lebih banyak serangan ke Rusia yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Moskow. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan di wilayah Belgorod oleh penyabot. Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan, lantaran upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap serangan balasan akan membawa kembali tanah Ukraina yang diambil Rusia. Kelompok tentara bayaran Rusia telah bertempur bersama pasukan Presiden Vladimir Putin dalam operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari tahun lalu. Dilansir Newsweek, meningkatnya ketenaran grup Wagner juga telah mengangkat profil Prigozhin. Kepala suku Wagner ini merupakan seorang pengusaha dan mantan orang kepercayaan Putin yang menjadi semakin kritis terhadap kepemimpinan militer Moskow. Ia dinobatkan sebagai calon penerus Putin dan kemungkinan ambisinya telah menyebabkan keretakan hubungannya dengan pemimpin Rusia saat ini. Selama diskusi baru-baru ini tentang perang dengan blogger Konstantin Dolgov, Prigozhin membagikan pandangan yang suram tentang militer Rusia. Video ucapan Prigozhin diterjemahkan dan diposting ke Twitter oleh jurnalis Julia Davis yang sering memantau televisi pemerintah Rusia. Prigozhin menguraikan skenario pesimistis dan optimis untuk masa depan Rusia dalam perang. Ia mencatat bahwa ia yakin hasil yang lebih positif untuk Rusia tetap tidak mungkin. Skenario yang lebih mungkin, Prigozhin memperingatkan, akan melihat Ukraina memulihkan perbatasannya sebelum tahun 2014. Ini akan mengharuskan Ukraina merebut kembali kendali atas Crimea, sebuah semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 yang membawa signifikansi geopolitik penting karena posisinya di sepanjang Laut Hitam. Pihak manapun yang mengendalikan Crimea mendapatkan akses ke pelabuhan laut yang kritis. Selain itu, Prigozhin memberikan beberapa saran tentang bagaimana Rusia dapat bersiap untuk mencegah kerugian dalam perang yang sedang berlangsung. Ia mengatakan Moskow harus memperlakukan darurat militer, mendeklarasikan gelombang baru mobilisasi pasukan, dan mentransfer sumber daya dan dana semata-mata untuk upaya perang, serta memproduksi lebih banyak amunisi. Skenario optimis yang ditetapkan Prigozhin akan mengharuskan sekutu barat Ukraina yang telah menyumbangkan miliaran dolar persenjataan untuk militer Kiev menjadi lelah dengan perang dengan Ukraina menyetujui meja perundingan. Bahkan dalam skenario ini, menurut Prigozhin, Kremlin hanya akan mempertahankan wilayah yang saat ini berada di tangan tentaranya. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina.
Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina. Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia.
Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina, menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Dikutip dari Kompas.com, beberapa orang lainnya terluka, termasuk korban berusia 15 dan 17 tahun. Rusia diketahui menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur musuhnya. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina, tembakan mortir menewaskan seorang pembangun yang disampaikan oleh Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Otoritas Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan drone di wilayah Rusia. Bangunan administrasi pipa minyak di wilayah Peskov rusak akibat serangan 2 drone. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarus. Tidak ada korban yang dilaporkan dan penyelidikan sedang dilakukan. Sementara itu, laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza mengatakan bahwa drone itu menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov. Baza juga melaporkan serangan yang menargetkan kilang minyak di dekat Erohino, wilayah Tver, Rusia Barat. Layanan pers wilayah Tver melaporkan 1 unit drone jatuh di dekat Erohino tanpa ada korban luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, laporan serangan drone di Rusia meningkat berlipat ganda, biasanya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyalahkan Kiev dan para pendukungnya dari barat atas meningkatnya jumlah serangan dan operasi sabotase termasuk di Kremlin, tetapi Ukraina membantah terlibat. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina memang menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari SputnikGlobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut, sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Presiden Vladimir Putin pada Minggu 28 Mei memerintahkan keamanan perbatasan yang lebih kuat untuk memastikan gerakan cepat militer Rusia dan sipil ke wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Moskow.
cabang dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, pada liburan Hari Penjaga Perbatasan, Putin mengatakan tugas mereka adalah untuk menutupi garis di sekitar zona pertempuran. Diketahui serangan di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan semakin jauh ke dalam negeri termasuk di pipa minyak barat laut Moskow. Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk adalah 4 wilayah di Ukraina yang dinyatakan Putin dianeksasi September lalu setelah apa yang disebut Kiev sebagai referendum palsu. Pasukan Rusia hanya menguasai sebagian dari 4 wilayah. Pada hari Sabtu, para pejabat mengatakan 3 orang terluka dalam penembakan Ukraina di Belgorod, di mana wilayah Belgorod yang menjadi sasaran pejuang pro-Ukraina minggu ini. Wilayah Rusia Kursk dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina telah menjadi sasaran serangan paling sering yang telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, dan militer dengan pejabat lokal menyalahkan Ukraina. Kiev hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia dan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, tetapi mengatakan bahwa menghancurkan infrastruktur adalah persiapan untuk serangan darat yang direncanakan. Ukraina mengindikasikan bahwa pihaknya siap meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia dalam perang selama 15 bulan, konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan mengubah kota-kota Ukraina menjadi puing-puing. Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023. Rusia mengatakan Washington sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa ia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut kecaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi diri. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina, tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir Amerika Serikat pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir Amerika Serikat saat ini dirahasiakan, meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa, di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Rusia dikabarkan sudah memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Kini jarak nuklir Rusia dan Kiev hanya 474 mil saja.
Dilansir dari Newsweek, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke Belarusia, di mana wilayah ini berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka, sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat. Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023, tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda. Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya Rusia
Rusia akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horts awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Nord Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horts adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman. Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan belasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Sound Sepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan.
Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan satu proyektil termobarik. Menurut Komandan Kru Perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut, ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengarahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut, pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat digemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya, Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus sebagai langkah untuk memperingatkan Barat yang meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Adapun senjata nuklir taktis tersebut dikerahkan untuk menghancurkan pasukan dan diketahui Rusia menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya damai dengan Ukraina. Adapun hal tersebut turut dibenarkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin pada Minggu 28 Mei 2023. Dilansir dari tas.com, Andrei Kelin menyebut apabila hendak berdamai dengan Ukraina, pihaknya menyatakan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia. Lalu yang kedua ialah warga Rusia yang berada di Ukraina akan diperlakukan seperti selayaknya dan tak ada perbedaan, yakni sama seperti warga luar negeri lainnya yang tinggal di Ukraina. Lanjut, Kelin menyatakan kesiapan Rusia hendak berdamai dengan Ukraina dalam waktu dekat. Rusia menyatakan kesediaannya apabila Ukraina siap untuk bernegosiasi. Pihaknya lantas menyatakan kekhawatiran mengenai eskalasi konflik yang kian berlanjut. Kekhawatiran itu muncul mengingat pasokan senjata Kiev kian meningkat. Perang yang terjadi di Ukraina turut menjadi penyebab saham pembuat senjata di Amerika Serikat melonjak, yakni harga saham Northrop Grumman sekira meningkat 40% pada akhir 2022. Sementara Lockheed Martin naik 37%. Terkait hal tersebut, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft William Hartung membuka suara. William menyatakan perusahaan senjata di AS berupaya memproduksi senjata yang paling laris dan paling mahal yang dicari Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti diketahui pada awal tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, kapitalisasi pasar Raytheon Technologies melonjak hingga $155 Amerika Serikat dari 128.
Adapun produksi rudal anti-tank yakni yang kerap dijuluki Saint Javelin dan dianggap sebagai pelindung Ukraina telah meningkat dari 2.100 hampir mencapai 4.000 per tahun. Begitupun dengan produksi High Mobility Artillery Rocket System yang melonjak, yakni dari 60 menjadi 96 unit per tahunnya. Dikabarkan serangan terus meningkat di Rusia di tengah serangan Ukraina. Dilansir dari TheMoscowTimes.com, Gubernur Mikhail Federnikov menyebut terdapat ledakan dari 2 drone pada Sabtu 27 Mei 2023. 2 drone tersebut merusak gedung administrasi pipa minyak di wilayah Pskov, barat Rusia. Mikhail menyatakan tak ada korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kendati demikian, proses penyelidikan masih berlangsung. Lanjut, Mikhail menyatakan beberapa minggu terakhir ini drone telah menyerang Rusia berulang kali. Yakni serangan tersebut biasanya terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Atas serangan yang meningkat, Moskow menyalahkan Kiev beserta pendukung baratnya. Merespons hal tersebut, Ukraina membantah terlibat melakukan serangan. Di tengah perang yang terjadi di Ukraina, seorang anggota legislator terkemuka di Rusia menyebut akan mengancam Amerika Serikat, yakni ia menegaskan Rusia dapat menghancurkan Alaska dengan menggunakan serangan misil. Wakil Duma Negara Rusia Andrei Gurulyov menyatakan negaranya memiliki rudal Iskander operasional dan rudal balistik serta jelajah lainnya. Rudal itu disebutnya mampu menjelajahi Alaska hingga ke darat. Adapun motif penyerangan Alaska dilakukan untuk menanamkan rasa takut di kawasan Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah berupaya memasok senjata untuk Ukraina. Lantas mereka menuduh pasokan senjata tersebut dilakukan sebagai katalis, yakni memicu dan mengintensifkan konflik yang tengah berlangsung. Lanjut, pihaknya menyatakan dengan adanya Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Ukraina, hal itu dinilai hendak memperburuk perang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Presiden Rusia dan anggota Dewan Keamanan Putin, yakni Dmitry Medvedev. Diketahui Dmitry sempat memperingatkan bahwa dunia akan menjadi sulit apabila banyak senjata yang dipasok ke Ukraina. Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. Dikutip dari Reuters, AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei menegur Kosovo. Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ditambahkan pula bahwa teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei 2023 ditandai dengan serangan di sejumlah wilayah perbatasan Rusia. Sementara itu, Ukraina meminta rudal Taurus yang dapat menjangkau jarak 500 km dan Iran membalas tuduhan Presiden Volodymyr Zelensky tentang klaim pihaknya mempersenjatai Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah rangkuman perang Ukraina-Rusia terkini. Yang pertama, Iran menuduh Ukraina memanfaatkan Teheran untuk mendapat dukungan Barat. Iran pada Sabtu 27 Mei menyerang balik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa tuduhannya tentang Teheran mempersenjatai Rusia adalah upaya mendapatkan dukungan militer dan keuangan dari Barat. Adapun Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Moskwa dengan drone selama invasi Rusia ke Ukraina. Pada Rabu 24 Mei dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan bahwa
bahwa dukungan Teheran untuk kejahatan tak bisa disangkal. Yang kedua, perbatasan Rusia kembali diserang. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Yang ketiga, Ukraina meminta Jerman menyediakan rudal Taurus. Ukraina meminta Jerman menyediakan Taurus, rudal udara ke darat yang memiliki jangkauan 500 km, menurut Kementerian Pertahanan Jerman pada Sabtu 27 Mei. Permintaan itu keluar saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia. Sebelumnya diberitakan operasi serangan balasan terhadap pasukan Rusia resmi dimulai oleh Ukraina. Pasukan militer Kiev itu menyerang jalur pasokan dan depot yang digunakan saat sejak awal invasi oleh Rusia. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Podolyak mengatakan bahwa proses serangan balasan itu berlangsung rumit untuk menentukan hari yang cocok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa serangan itu sudah dimulai dengan menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depot di belakang jalur. Kini intensitas serangan Ukraina sudah meningkat, namun penyerangan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Podolyak menyebut seiring momentum serangan balik tersebut akan ada lebih banyak serangan ke Rusia yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Moskow. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan di wilayah Belgorod oleh penyabot. Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan, lantaran upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap serangan balasan akan membawa kembali tanah Ukraina yang diambil Rusia. Kelompok tentara bayaran Rusia telah bertempur bersama pasukan Presiden Vladimir Putin dalam operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari tahun lalu. Dilansir Newsweek, meningkatnya ketenaran grup Wagner juga telah mengangkat profil Prigozhin. Kepala suku Wagner ini merupakan seorang pengusaha dan mantan orang kepercayaan Putin yang menjadi semakin kritis terhadap kepemimpinan militer Moskow. Ia dinobatkan sebagai calon penerus Putin dan kemungkinan ambisinya telah menyebabkan keretakan hubungannya dengan pemimpin Rusia saat ini. Selama diskusi baru-baru ini tentang perang dengan blogger Konstantin Dolgov, Prigozhin membagikan pandangan yang suram tentang militer Rusia. Video ucapan Prigozhin diterjemahkan dan diposting ke Twitter oleh jurnalis Julia Davis yang sering memantau televisi pemerintah Rusia. Prigozhin menguraikan skenario pesimistis dan optimis untuk masa depan Rusia dalam perang. Ia mencatat bahwa ia yakin hasil yang lebih positif untuk Rusia tetap tidak mungkin. Skenario yang lebih mungkin, Prigozhin memperingatkan, akan melihat Ukraina memulihkan perbatasannya sebelum tahun 2014. Ini akan mengharuskan Ukraina merebut kembali kendali atas Crimea, sebuah semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 yang membawa signifikansi geopolitik penting karena posisinya di sepanjang Laut Hitam. Pihak manapun yang mengendalikan Crimea mendapatkan akses ke pelabuhan laut yang kritis. Selain itu, Prigozhin memberikan beberapa saran tentang bagaimana Rusia dapat bersiap untuk mencegah kerugian dalam perang yang sedang berlangsung. Ia mengatakan Moskow harus memperlakukan darurat militer, mendeklarasikan gelombang baru mobilisasi pasukan, dan mentransfer sumber daya dan dana semata-mata untuk upaya perang, serta memproduksi lebih banyak amunisi. Skenario optimis yang ditetapkan Prigozhin akan mengharuskan sekutu barat Ukraina yang telah menyumbangkan miliaran dolar persenjataan untuk militer Kiev menjadi lelah dengan perang dengan Ukraina menyetujui meja perundingan. Bahkan dalam skenario ini, menurut Prigozhin, Kremlin hanya akan mempertahankan wilayah yang saat ini berada di tangan tentaranya. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina.
Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesar Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina. Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesar Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia.
Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina, menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Dikutip dari Kompas.com, beberapa orang lainnya terluka, termasuk korban berusia 15 dan 17 tahun. Rusia diketahui menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur musuhnya. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina, tembakan mortir menewaskan seorang pembangun yang disampaikan oleh Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Otoritas Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan drone di wilayah Rusia. Bangunan administrasi pipa minyak di wilayah Peskov rusak akibat serangan 2 drone. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarus. Tidak ada korban yang dilaporkan dan penyelidikan sedang dilakukan. Sementara itu, laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza mengatakan bahwa drone itu menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov. Baza juga melaporkan serangan yang menargetkan kilang minyak di dekat Erohino, wilayah Tver, Rusia Barat. Layanan pers wilayah Tver melaporkan 1 unit drone jatuh di dekat Erohino tanpa ada korban luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, laporan serangan drone di Rusia meningkat berlipat ganda, biasanya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyalahkan Kiev dan para pendukungnya dari barat atas meningkatnya jumlah serangan dan operasi sabotase termasuk di Kremlin, tetapi Ukraina membantah terlibat. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina memang menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari SputnikGlobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut, sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Presiden Vladimir Putin pada Minggu 28 Mei memerintahkan keamanan perbatasan yang lebih kuat untuk memastikan gerakan cepat militer Rusia dan sipil ke wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Moskow.
cabang dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, pada liburan Hari Penjaga Perbatasan, Putin mengatakan tugas mereka adalah untuk menutupi garis di sekitar zona pertempuran. Diketahui serangan di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan semakin jauh ke dalam negeri termasuk di pipa minyak barat laut Moskow. Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk adalah 4 wilayah di Ukraina yang dinyatakan Putin dianeksasi September lalu setelah apa yang disebut Kiev sebagai referendum palsu. Pasukan Rusia hanya menguasai sebagian dari 4 wilayah. Pada hari Sabtu, para pejabat mengatakan 3 orang terluka dalam penembakan Ukraina di Belgorod, di mana wilayah Belgorod yang menjadi sasaran pejuang pro-Ukraina minggu ini. Wilayah Rusia Kursk dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina telah menjadi sasaran serangan paling sering yang telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, dan militer dengan pejabat lokal menyalahkan Ukraina. Kiev hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia dan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, tetapi mengatakan bahwa menghancurkan infrastruktur adalah persiapan untuk serangan darat yang direncanakan. Ukraina mengindikasikan bahwa pihaknya siap meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia dalam perang selama 15 bulan, konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan mengubah kota-kota Ukraina menjadi puing-puing. Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023. Rusia mengatakan Washington sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa ia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut kecaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi diri. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina, tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir Amerika Serikat pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir Amerika Serikat saat ini dirahasiakan, meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa, di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Rusia dikabarkan sudah memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Kini jarak nuklir Rusia dan Kiev hanya 474 mil saja.
Dilansir dari Newsweek, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke Belarusia, di mana wilayah ini berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka, sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat. Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023, tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda. Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya
bahwasanya Rusia akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horst awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Turk Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horst adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman. Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan belasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Soonsepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan.
Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan satu proyektil termobarik. Menurut Komandan Kru Perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut, ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengarahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut, pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat digemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya, Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus sebagai langkah untuk memperingatkan Barat yang meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Adapun senjata nuklir taktis tersebut dikerahkan untuk menghancurkan pasukan dan diketahui Rusia menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya damai dengan Ukraina. Adapun hal tersebut turut dibenarkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin pada Minggu 28 Mei 2023. Dilansir dari tas.com, Andrei Kelin menyebut apabila hendak berdamai dengan Ukraina, pihaknya menyatakan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia. Lalu yang kedua ialah warga Rusia yang berada di Ukraina akan diperlakukan seperti selayaknya dan tak ada perbedaan, yakni sama seperti warga luar negeri lainnya yang tinggal di Ukraina. Lanjut, Kelin menyatakan kesiapan Rusia hendak berdamai dengan Ukraina dalam waktu dekat. Rusia menyatakan kesediaannya apabila Ukraina siap untuk bernegosiasi. Pihaknya lantas menyatakan kekhawatiran mengenai eskalasi konflik yang kian berlanjut. Kekhawatiran itu muncul mengingat pasokan senjata Kiev kian meningkat. Perang yang terjadi di Ukraina turut menjadi penyebab saham pembuat senjata di Amerika Serikat melonjak, yakni harga saham Northrop Grumman sekira meningkat 40% pada akhir 2022. Sementara Lockheed Martin naik 37%. Terkait hal tersebut, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft, William Hartung, membuka suara. William menyatakan perusahaan senjata di AS berupaya memproduksi senjata yang paling laris dan paling mahal yang dicari Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti diketahui pada awal tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, kapitalisasi pasar Raytheon Technologies melonjak hingga $155 Amerika Serikat dari 128.
Adapun produksi rudal anti-tank yakni yang kerap dijuluki Saint Javelin dan dianggap sebagai pelindung Ukraina telah meningkat dari 2.100 hampir mencapai 4.000 per tahun. Begitupun dengan produksi High Mobility Artillery Rocket System yang melonjak, yakni dari 60 menjadi 96 unit per tahunnya. Dikabarkan serangan terus meningkat di Rusia di tengah serangan Ukraina. Dilansir dari TheMoscowTimes.com, Gubernur Mikhail Federnikov menyebut terdapat ledakan dari 2 drone pada Sabtu 27 Mei 2023. 2 drone tersebut merusak gedung administrasi pipa minyak di wilayah Pskov, barat Rusia. Mikhail menyatakan tak ada korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kendati demikian, proses penyelidikan masih berlangsung. Lanjut, Mikhail menyatakan beberapa minggu terakhir ini drone telah menyerang Rusia berulang kali. Yakni serangan tersebut biasanya terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Atas serangan yang meningkat, Moskow menyalahkan Kiev beserta pendukung baratnya. Merespons hal tersebut, Ukraina membantah terlibat melakukan serangan. Di tengah perang yang terjadi di Ukraina, seorang anggota legislator terkemuka di Rusia menyebut akan mengancam Amerika Serikat, yakni ia menegaskan Rusia dapat menghancurkan Alaska dengan menggunakan serangan misil. Wakil Duma Negara Rusia Andrei Gurylev menyatakan negaranya memiliki rudal Iskandar operasional dan rudal balistik serta jelajah lainnya. Rudal itu disebutnya mampu menjelajahi Alaska hingga ke darat. Adapun motif penyerangan Alaska dilakukan untuk menanamkan rasa takut di kawasan Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah berupaya memasok senjata untuk Ukraina. Lantas mereka menuduh pasokan senjata tersebut dilakukan sebagai katalis, yakni memicu dan mengintensifkan konflik yang tengah berlangsung. Lanjut, pihaknya menyatakan dengan adanya Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Ukraina, hal itu dinilai hendak memperburuk perang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Presiden Rusia dan anggota Dewan Keamanan Putin, yakni Dmitry Medvedev. Diketahui Dmitry sempat memperingatkan bahwa dunia akan menjadi sulit apabila banyak senjata yang dipasok ke Ukraina. Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. Dikutip dari Reuters, AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei menegur Kosovo. Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ditambahkan pula bahwa teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei 2023 ditandai dengan serangan di sejumlah wilayah perbatasan Rusia. Sementara itu, Ukraina meminta rudal Taurus yang dapat menjangkau jarak 500 km dan Iran membalas tuduhan Presiden Volodymyr Zelensky tentang klaim pihaknya mempersenjatai Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah rangkuman perang Ukraina-Rusia terkini. Yang pertama, Iran menuduh Ukraina memanfaatkan Teheran untuk mendapat dukungan Barat. Iran pada Sabtu 27 Mei menyerang balik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa tuduhannya tentang Teheran mempersenjatai Rusia adalah upaya mendapatkan dukungan militer dan keuangan dari Barat. Adapun Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Moskwa dengan drone selama invasi Rusia ke Ukraina. Pada Rabu 24 Mei dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan bahwa
bahwa dukungan Teheran untuk kejahatan tak bisa disangkal. Yang kedua, perbatasan Rusia kembali diserang. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Yang ketiga, Ukraina meminta Jerman menyediakan rudal Taurus. Ukraina meminta Jerman menyediakan Taurus, rudal udara ke darat yang memiliki jangkauan 500 km, menurut Kementerian Pertahanan Jerman pada Sabtu 27 Mei. Permintaan itu keluar saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia. Sebelumnya diberitakan operasi serangan balasan terhadap pasukan Rusia resmi dimulai oleh Ukraina. Pasukan militer Kiev itu menyerang jalur pasokan dan depot yang digunakan saat sejak awal invasi oleh Rusia. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Podolyak mengatakan bahwa proses serangan balasan itu berlangsung rumit untuk menentukan hari yang cocok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa serangan itu sudah dimulai dengan menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depot di belakang jalur. Kini intensitas serangan Ukraina sudah meningkat, namun penyerangan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Podolyak menyebut seiring momentum serangan balik tersebut akan ada lebih banyak serangan ke Rusia yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Moskow. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan di wilayah Belgorod oleh penyabot. Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan, lantaran upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap serangan balasan akan membawa kembali tanah Ukraina yang diambil Rusia. Kelompok tentara bayaran Rusia telah bertempur bersama pasukan Presiden Vladimir Putin dalam operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari tahun lalu. Dilansir Newsweek, meningkatnya ketenaran grup Wagner juga telah mengangkat profil Prigozhin. Kepala suku Wagner ini merupakan seorang pengusaha dan mantan orang kepercayaan Putin yang menjadi semakin kritis terhadap kepemimpinan militer Moskow. Ia dinobatkan sebagai calon penerus Putin dan kemungkinan ambisinya telah menyebabkan keretakan hubungannya dengan pemimpin Rusia saat ini. Selama diskusi baru-baru ini tentang perang dengan blogger Konstantin Dolgov, Prigozhin membagikan pandangan yang suram tentang militer Rusia. Video ucapan Prigozhin diterjemahkan dan diposting ke Twitter oleh jurnalis Julia Davis yang sering memantau televisi pemerintah Rusia. Prigozhin menguraikan skenario pesimistis dan optimis untuk masa depan Rusia dalam perang. Ia mencatat bahwa ia yakin hasil yang lebih positif untuk Rusia tetap tidak mungkin. Skenario yang lebih mungkin, Prigozhin memperingatkan, akan melihat Ukraina memulihkan perbatasannya sebelum tahun 2014. Ini akan mengharuskan Ukraina merebut kembali kendali atas Crimea, sebuah semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 yang membawa signifikansi geopolitik penting karena posisinya di sepanjang Laut Hitam. Pihak manapun yang mengendalikan Crimea mendapatkan akses ke pelabuhan laut yang kritis. Selain itu, Prigozhin memberikan beberapa saran tentang bagaimana Rusia dapat bersiap untuk mencegah kerugian dalam perang yang sedang berlangsung. Ia mengatakan Moskow harus memperlakukan darurat militer, mendeklarasikan gelombang baru mobilisasi pasukan, dan mentransfer sumber daya dan dana semata-mata untuk upaya perang, serta memproduksi lebih banyak amunisi. Skenario optimis yang ditetapkan Prigozhin akan mengharuskan sekutu barat Ukraina yang telah menyumbangkan miliaran dolar persenjataan untuk militer Kiev menjadi lelah dengan perang dengan Ukraina menyetujui meja perundingan. Bahkan dalam skenario ini, menurut Prigozhin, Kremlin hanya akan mempertahankan wilayah yang saat ini berada di tangan tentaranya. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegah roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina.
Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina. Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia.
Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina, menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Dikutip dari Kompas.com, beberapa orang lainnya terluka, termasuk korban berusia 15 dan 17 tahun. Rusia diketahui menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur musuhnya. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina, tembakan mortir menewaskan seorang pembangun yang disampaikan oleh Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Otoritas Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan drone di wilayah Rusia. Bangunan administrasi pipa minyak di wilayah Peskov rusak akibat serangan 2 drone. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarus. Tidak ada korban yang dilaporkan dan penyelidikan sedang dilakukan. Sementara itu, laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza mengatakan bahwa drone itu menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov. Baza juga melaporkan serangan yang menargetkan kilang minyak di dekat Erohino, wilayah Tver, Rusia Barat. Layanan pers wilayah Tver melaporkan 1 unit drone jatuh di dekat Erohino tanpa ada korban luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, laporan serangan drone di Rusia meningkat berlipat ganda, biasanya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyalahkan Kiev dan para pendukungnya dari barat atas meningkatnya jumlah serangan dan operasi sabotase termasuk di Kremlin, tetapi Ukraina membantah terlibat. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina memang menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari SputnikGlobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut, sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Presiden Vladimir Putin pada Minggu 28 Mei memerintahkan keamanan perbatasan yang lebih kuat untuk memastikan gerakan cepat militer Rusia dan sipil ke wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Moskow.
cabang dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, pada liburan Hari Penjaga Perbatasan, Putin mengatakan tugas mereka adalah untuk menutupi garis di sekitar zona pertempuran. Diketahui serangan di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan semakin jauh ke dalam negeri termasuk di pipa minyak barat laut Moskow. Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk adalah 4 wilayah di Ukraina yang dinyatakan Putin dianeksasi September lalu setelah apa yang disebut Kiev sebagai referendum palsu. Pasukan Rusia hanya menguasai sebagian dari 4 wilayah. Pada hari Sabtu, para pejabat mengatakan 3 orang terluka dalam penembakan Ukraina di Belgorod, di mana wilayah Belgorod yang menjadi sasaran pejuang pro-Ukraina minggu ini. Wilayah Rusia Kursk dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina telah menjadi sasaran serangan paling sering yang telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, dan militer dengan pejabat lokal menyalahkan Ukraina. Kiev hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia dan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, tetapi mengatakan bahwa menghancurkan infrastruktur adalah persiapan untuk serangan darat yang direncanakan. Ukraina mengindikasikan bahwa pihaknya siap meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia dalam perang selama 15 bulan, konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan mengubah kota-kota Ukraina menjadi puing-puing. Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023. Rusia mengatakan Washington sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa ia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut kecaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi diri. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina, tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir Amerika Serikat pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir Amerika Serikat saat ini dirahasiakan, meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa, di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Rusia dikabarkan sudah memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Kini jarak nuklir Rusia dan Kiev hanya 474 mil saja.
Dilansir dari Newsweek, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke Belarusia, di mana wilayah ini berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka, sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat. Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023, tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda. Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya
Rusia akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horst awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Turk Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horst adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman. Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan belasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Soon Sepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan.
Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan satu proyektil termobarik. Menurut Komandan Kru Perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut, ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengerahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut, pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat dikemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya, Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus sebagai langkah untuk memperingatkan Barat yang meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Adapun senjata nuklir taktis tersebut dikerahkan untuk menghancurkan pasukan dan diketahui Rusia menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya damai dengan Ukraina. Adapun hal tersebut turut dibenarkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin pada Minggu 28 Mei 2023. Dilansir dari tas.com, Andrei Kelin menyebut apabila hendak berdamai dengan Ukraina, pihaknya menyatakan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia. Lalu yang kedua ialah warga Rusia yang berada di Ukraina akan diperlakukan seperti selayaknya dan tak ada perbedaan, yakni sama seperti warga luar negeri lainnya yang tinggal di Ukraina. Lanjut, Kelin menyatakan kesiapan Rusia hendak berdamai dengan Ukraina dalam waktu dekat. Rusia menyatakan kesediaannya apabila Ukraina siap untuk bernegosiasi. Pihaknya lantas menyatakan kekhawatiran mengenai eskalasi konflik yang kian berlanjut. Kekhawatiran itu muncul mengingat pasokan senjata Kiev kian meningkat. Perang yang terjadi di Ukraina turut menjadi penyebab saham pembuat senjata di Amerika Serikat melonjak, yakni harga saham Northrop Grumman sekira meningkat 40% pada akhir 2022. Sementara Lockheed Martin naik 37%. Terkait hal tersebut, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft William Hartung membuka suara. William menyatakan perusahaan senjata di AS berupaya memproduksi senjata yang paling laris dan paling mahal yang dicari Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti diketahui pada awal tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, kapitalisasi pasar Raytheon Technologies melonjak hingga $155 dari 128. Adapun produksi rudal anti-tank yakni yang kerap dijuluki Saint Javelin dan dianggap sebagai pelindung Ukraina telah meningkat dari 2.100 hampir mencapai 4.000 per tahun.
Begitupun dengan produksi High Mobility Artillery Rocket System yang melonjak, yakni dari 60 menjadi 96 unit per tahunnya. Dikabarkan serangan terus meningkat di Rusia di tengah serangan Ukraina. Dilansir dari TheMoscowTimes.com, Gubernur Mikhail Federnikov menyebut terdapat ledakan dari 2 drone pada Sabtu 27 Mei 2023. 2 drone tersebut merusak gedung administrasi pipa minyak di wilayah Pskov, barat Rusia. Mikhail menyatakan tak ada korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kendati demikian, proses penyelidikan masih berlangsung. Lanjut, Mikhail menyatakan beberapa minggu terakhir ini drone telah menyerang Rusia berulang kali. Yakni serangan tersebut biasanya terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Atas serangan yang meningkat, Moskow menyalahkan Kiev beserta pendukung baratnya. Merespons hal tersebut, Ukraina membantah terlibat melakukan serangan. Di tengah perang yang terjadi di Ukraina, seorang anggota legislator terkemuka di Rusia menyebut akan mengancam Amerika Serikat, yakni ia menegaskan Rusia dapat menghancurkan Alaska dengan menggunakan serangan misil. Wakil Duma Negara Rusia Andrei Gurylev menyatakan negaranya memiliki rudal Iskander operasional dan rudal balistik serta jelajah lainnya. Rudal itu disebutnya mampu menjelajahi Alaska hingga ke darat. Adapun motif penyerangan Alaska dilakukan untuk menanamkan rasa takut di kawasan Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah berupaya memasok senjata untuk Ukraina. Lantas mereka menuduh pasokan senjata tersebut dilakukan sebagai katalis, yakni memicu dan mengintensifkan konflik yang tengah berlangsung. Lanjut, pihaknya menyatakan dengan adanya Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Ukraina, hal itu dinilai hendak memperburuk perang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Presiden Rusia dan anggota Dewan Keamanan Putin, yakni Dmitry Medvedev. Diketahui Dmitry sempat memperingatkan bahwa dunia akan menjadi sulit apabila banyak senjata yang dipasok ke Ukraina. Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. Dikutip dari Reuters, AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei menegur Kosovo. Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ditambahkan pula bahwa teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei 2023 ditandai dengan serangan di sejumlah wilayah perbatasan Rusia. Sementara itu, Ukraina meminta rudal Taurus yang dapat menjangkau jarak 500 km dan Iran membalas tuduhan Presiden Volodymyr Zelensky tentang klaim pihaknya mempersenjatai Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah rangkuman perang Ukraina-Rusia terkini. Yang pertama, Iran menuduh Ukraina memanfaatkan Teheran untuk mendapat dukungan Barat. Iran pada Sabtu 27 Mei menyerang balik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa tuduhannya tentang Teheran mempersenjatai Rusia adalah upaya mendapatkan dukungan militer dan keuangan dari Barat. Adapun Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Moskwa dengan drone selama invasi Rusia ke Ukraina. Pada Rabu 24 Mei dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan bahwa dukungan Teheran untuk kejahatan tak bisa disangkal.
Yang kedua, perbatasan Rusia kembali diserang. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Yang ketiga, Ukraina meminta Jerman menyediakan rudal Taurus. Ukraina meminta Jerman menyediakan Taurus, rudal udara ke darat yang memiliki jangkauan 500 km, menurut Kementerian Pertahanan Jerman pada Sabtu 27 Mei. Permintaan itu keluar saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia. Sebelumnya diberitakan operasi serangan balasan terhadap pasukan Rusia resmi dimulai oleh Ukraina. Pasukan militer Kiev itu menyerang jalur pasokan dan depot yang digunakan saat sejak awal invasi oleh Rusia. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Podolyak mengatakan bahwa proses serangan balasan itu berlangsung rumit untuk menentukan hari yang cocok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa serangan itu sudah dimulai dengan menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depot di belakang jalur. Kini intensitas serangan Ukraina sudah meningkat. Namun penyerangan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Podolyak menyebut seiring momentum serangan balik tersebut akan ada lebih banyak serangan ke Rusia yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Moskow. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan di wilayah Belgorod oleh penyabot. Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan, lantaran upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap serangan balasan akan membawa kembali tanah Ukraina yang diambil Rusia. Kelompok tentara bayaran Rusia telah bertempur bersama pasukan Presiden Vladimir Putin dalam operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari tahun lalu. Dilansir Newsweek, meningkatnya ketenaran grup Wagner juga telah mengangkat profil Prigozhin. Kepala suku Wagner ini merupakan seorang pengusaha dan mantan orang kepercayaan Putin yang menjadi semakin kritis terhadap kepemimpinan militer Moskow. Ia dinobatkan sebagai calon penerus Putin dan kemungkinan ambisinya telah menyebabkan keretakan hubungannya dengan pemimpin Rusia saat ini. Selama diskusi baru-baru ini tentang perang dengan blogger Konstantin Dolgov, Prigozhin membagikan pandangan yang suram tentang militer Rusia. Video ucapan Prigozhin diterjemahkan dan diposting ke Twitter oleh jurnalis Julia Davis yang sering memantau televisi pemerintah Rusia. Prigozhin menguraikan skenario pesimistis dan optimis untuk masa depan Rusia dalam perang. Ia mencatat bahwa ia yakin hasil yang lebih positif untuk Rusia tetap tidak mungkin. Skenario yang lebih mungkin, Prigozhin memperingatkan, akan melihat Ukraina memulihkan perbatasannya sebelum tahun 2014. Ini akan mengharuskan Ukraina merebut kembali kendali atas Crimea, sebuah semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 yang membawa signifikansi geopolitik penting karena posisinya di sepanjang Laut Hitam. Pihak manapun yang mengendalikan Crimea mendapatkan akses ke pelabuhan laut yang kritis. Selain itu, Prigozhin memberikan beberapa saran tentang bagaimana Rusia dapat bersiap untuk mencegah kerugian dalam perang yang sedang berlangsung. Ia mengatakan Moskow harus memperlakukan darurat militer, mendeklarasikan gelombang baru mobilisasi pasukan, dan mentransfer sumber daya dan dana semata-mata untuk upaya perang, serta memproduksi lebih banyak amunisi. Skenario optimis yang ditetapkan Prigozhin akan mengharuskan sekutu barat Ukraina yang telah menyumbangkan miliaran dolar persenjataan untuk militer Kiev menjadi lelah dengan perang dengan Ukraina menyetujui meja perundingan. Bahkan dalam skenario ini, menurut Prigozhin, Kremlin hanya akan mempertahankan wilayah yang saat ini berada di tangan tentaranya. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegah roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina.
Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina. Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia.
Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina, menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Dikutip dari Kompas.com, beberapa orang lainnya terluka, termasuk korban berusia 15 dan 17 tahun. Rusia diketahui menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur musuhnya. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina, tembakan mortir menewaskan seorang pembangun yang disampaikan oleh Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Otoritas Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan drone di wilayah Rusia. Bangunan administrasi pipa minyak di wilayah Peskov rusak akibat serangan 2 drone. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarus. Tidak ada korban yang dilaporkan dan penyelidikan sedang dilakukan. Sementara itu, laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza mengatakan bahwa drone itu menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov. Baza juga melaporkan serangan yang menargetkan kilang minyak di dekat Erohino, wilayah Tver, Rusia Barat. Layanan pers wilayah Tver melaporkan 1 unit drone jatuh di dekat Erohino tanpa ada korban luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, laporan serangan drone di Rusia meningkat berlipat ganda, biasanya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyalahkan Kiev dan para pendukungnya dari barat atas meningkatnya jumlah serangan dan operasi sabotase termasuk di Kremlin, tetapi Ukraina membantah terlibat. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina memang menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari SputnikGlobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut, sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Presiden Vladimir Putin pada Minggu 28 Mei memerintahkan keamanan perbatasan yang lebih kuat untuk memastikan gerakan cepat militer Rusia dan sipil ke wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Moskow.
cabang dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, pada liburan Hari Penjaga Perbatasan, Putin mengatakan tugas mereka adalah untuk menutupi garis di sekitar zona pertempuran. Diketahui serangan di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan semakin jauh ke dalam negeri termasuk di pipa minyak barat laut Moskow. Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk adalah 4 wilayah di Ukraina yang dinyatakan Putin dianeksasi September lalu setelah apa yang disebut Kiev sebagai referendum palsu. Pasukan Rusia hanya menguasai sebagian dari 4 wilayah. Pada hari Sabtu, para pejabat mengatakan 3 orang terluka dalam penembakan Ukraina di Belgorod, di mana wilayah Belgorod yang menjadi sasaran pejuang pro-Ukraina minggu ini. Wilayah Rusia Kursk dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina telah menjadi sasaran serangan paling sering yang telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, dan militer dengan pejabat lokal menyalahkan Ukraina. Kiev hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia dan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, tetapi mengatakan bahwa menghancurkan infrastruktur adalah persiapan untuk serangan darat yang direncanakan. Ukraina mengindikasikan bahwa pihaknya siap meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia dalam perang selama 15 bulan, konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan mengubah kota-kota Ukraina menjadi puing-puing. Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023. Rusia mengatakan Washington sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa ia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut kecaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi diri. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina, tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir Amerika Serikat pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir Amerika Serikat saat ini dirahasiakan, meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa, di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Rusia dikabarkan sudah memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Kini jarak nuklir Rusia dan Kiev hanya 474 mil saja.
Dilansir dari Newsweek, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke Belarusia, di mana wilayah ini berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka, sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat. Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023. Tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda. Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya
selanjutnya Rusia akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horts awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Nord Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horts adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman. Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan belasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Soon Sepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan.
Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan satu proyektil termobarik. Menurut Komandan Kru Perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengerahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut, pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat dikemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya, Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina, menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihaslovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihaslovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihaslovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia.
Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Dikutip dari Kompas.com, beberapa orang lainnya terluka, termasuk korban berusia 15 dan 17 tahun. Rusia diketahui menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur musuhnya. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina, tembakan mortir menewaskan seorang pembangun yang disampaikan oleh Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Otoritas Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan drone di wilayah Rusia. Bangunan administrasi pipa minyak di wilayah Peskov rusak akibat serangan 2 drone. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarus. Tidak ada korban yang dilaporkan dan penyelidikan sedang dilakukan. Sementara itu, laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza mengatakan bahwa drone itu menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov. Baza juga melaporkan serangan yang menargetkan kilang minyak di dekat Erohino, wilayah Tver, Rusia Barat. Layanan pers wilayah Tver melaporkan 1 unit drone jatuh di dekat Erohino tanpa ada korban luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, laporan serangan drone di Rusia meningkat berlipat ganda, biasanya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyalahkan Kiev dan para pendukungnya dari barat atas meningkatnya jumlah serangan dan operasi sabotase termasuk di Kremlin, tetapi Ukraina membantah terlibat. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina memang menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari SputnikGlobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut, sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Presiden Vladimir Putin pada Minggu 28 Mei memerintahkan keamanan perbatasan yang lebih kuat untuk memastikan gerakan cepat militer Rusia dan sipil ke wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Moskow. Cabang dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, pada liburan Hari Penjaga Perbatasan, Putin mengatakan tugas mereka adalah untuk menutupi garis di sekitar zona pertempuran. Diketahui serangan di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan semakin jauh ke dalam negeri termasuk di pipa minyak barat laut Moskow. Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk adalah 4 wilayah di Ukraina yang dinyatakan Putin dianeksasi September lalu setelah apa yang disebut Kiev sebagai referendum palsu. Pasukan Rusia hanya menguasai sebagian dari 4 wilayah. Pada hari Sabtu, para pejabat mengatakan 3 orang terluka dalam penembakan Ukraina di Belgorod, di mana wilayah Belgorod yang menjadi sasaran pejuang pro-Ukraina minggu ini. Wilayah Rusia Kursk dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina telah menjadi sasaran serangan paling sering yang telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, dan militer dengan pejabat lokal menyalahkan Ukraina. Kiev hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia dan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, tetapi mengatakan bahwa menghancurkan infrastruktur adalah persiapan untuk serangan darat yang direncanakan. Ukraina mengindikasikan bahwa pihaknya siap meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia dalam perang selama 15 bulan, konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan mengubah kota-kota Ukraina menjadi puing-puing.
Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023. Rusia mengatakan Washington sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa ia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut kecaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi diri. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina, tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir Amerika Serikat pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir Amerika Serikat saat ini dirahasiakan, meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa, di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Rusia dikabarkan sudah memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Kini jarak nuklir Rusia dan Kiev hanya 474 mil saja. Dilansir dari Newsweek, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke Belarusia, di mana wilayah ini berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka, sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat.
Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023, tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda. Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya Rusia akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horts awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Nord Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horts adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman.
Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan belasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Soun Sepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan. Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan 1 proyektil termobarik. Menurut komandan kru perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut, ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE.
Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengarahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat digemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus sebagai langkah untuk memperingatkan Barat yang meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Adapun senjata nuklir taktis tersebut dikerahkan untuk menghancurkan pasukan dan diketahui Rusia menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya damai dengan Ukraina. Adapun hal tersebut turut dibenarkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin pada Minggu 28 Mei 2023. Dilansir dari tas.com, Andrei Kelin menyebut apabila hendak berdamai dengan Ukraina, pihaknya menyatakan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia. Lalu yang kedua ialah warga Rusia yang berada di Ukraina akan diperlakukan seperti selayaknya dan tak ada perbedaan, yakni sama seperti warga luar negeri lainnya yang tinggal di Ukraina. Lanjut, Kelin menyatakan kesiapan Rusia hendak berdamai dengan Ukraina dalam waktu dekat. Rusia menyatakan kesediaannya apabila Ukraina siap untuk bernegosiasi. Pihaknya lantas menyatakan kekhawatiran mengenai eskalasi konflik yang kian berlanjut. Kekhawatiran itu muncul mengingat pasokan senjata Kiev kian meningkat. Perang yang terjadi di Ukraina turut menjadi penyebab saham pembuat senjata di Amerika Serikat melonjak, yakni harga saham Northrop Grumman sekira meningkat 40% pada akhir 2022. Sementara Lockheed Martin naik 37%. Terkait hal tersebut, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft, William Hartung, membuka suara. William menyatakan perusahaan senjata di AS berupaya memproduksi senjata yang paling laris dan paling mahal yang dicari Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti diketahui pada awal tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, kapitalisasi pasar Raytheon Technologies melonjak hingga $155 Amerika Serikat dari 128. Adapun produksi rudal anti-tank yakni yang kerap dijuluki Saint Javelin dan dianggap sebagai pelindung Ukraina telah meningkat dari 2.100 hampir mencapai 4.000 per tahun. Begitupun dengan produksi High Mobility Artillery Rocket System yang melonjak, yakni dari 60 menjadi 96 unit per tahunnya. Dikabarkan serangan terus meningkat di Rusia di tengah serangan Ukraina. Dilansir dari TheMoscowTimes.com, Gubernur Mikhail Federnikov menyebut terdapat ledakan dari 2 drone pada Sabtu 27 Mei 2023. 2 drone tersebut merusak gedung administrasi pipa minyak di wilayah Pskov, barat Rusia. Mikhail menyatakan tak ada korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kendati demikian, proses penyelidikan masih berlangsung. Lanjut, Mikhail menyatakan beberapa minggu terakhir ini drone telah menyerang Rusia berulang kali. Yakni serangan tersebut biasanya terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Atas serangan yang meningkat, Moskow menyalahkan Kiev beserta pendukung baratnya. Merespons hal tersebut, Ukraina membantah terlibat melakukan serangan. Di tengah perang yang terjadi di Ukraina, seorang anggota legislator terkemuka di Rusia menyebut akan mengancam Amerika Serikat, yakni ia menegaskan Rusia dapat menghancurkan Alaska dengan menggunakan serangan misil. Wakil Duma Negara Rusia Andrei Gurylev menyatakan negaranya memiliki rudal Iskander operasional dan rudal balistik serta jelajah lainnya. Rudal itu disebutnya mampu menjelajahi Alaska hingga ke darat.
Adapun motif penyerangan Alaska dilakukan untuk menanamkan rasa takut di kawasan Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah berupaya memasok senjata untuk Ukraina. Lantas mereka menuduh pasokan senjata tersebut dilakukan sebagai katalis, yakni memicu dan mengintensifkan konflik yang tengah berlangsung. Lanjut, pihaknya menyatakan dengan adanya Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Ukraina, hal itu dinilai hendak memperburuk perang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Presiden Rusia dan anggota Dewan Keamanan Putin, yakni Dmitry Medvedev. Diketahui Dmitry sempat memperingatkan bahwa dunia akan menjadi sulit apabila banyak senjata yang dipasok ke Ukraina. Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. Dikutip dari Reuters, AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei menegur Kosovo. Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ditambahkan pula bahwa teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei 2023 ditandai dengan serangan di sejumlah wilayah perbatasan Rusia. Sementara itu, Ukraina meminta rudal Taurus yang dapat menjangkau jarak 500 km dan Iran membalas tuduhan Presiden Volodymyr Zelensky tentang klaim pihaknya mempersenjatai Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah rangkuman perang Ukraina-Rusia terkini. Yang pertama, Iran menuduh Ukraina memanfaatkan Teheran untuk mendapat dukungan Barat. Iran pada Sabtu 27 Mei menyerang balik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa tuduhannya tentang Teheran mempersenjatai Rusia adalah upaya mendapatkan dukungan militer dan keuangan dari Barat. Adapun Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Moskwa dengan drone selama invasi Rusia ke Ukraina. Pada Rabu 24 Mei dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan bahwa dukungan Teheran untuk kejahatan tak bisa disangkal. Yang kedua, perbatasan Rusia kembali diserang. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Yang ketiga, Ukraina meminta Jerman menyediakan rudal Taurus. Ukraina meminta Jerman menyediakan Taurus, rudal udara ke darat yang memiliki jangkauan 500 km, menurut Kementerian Pertahanan Jerman pada Sabtu 27 Mei. Permintaan itu keluar saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia. Sebelumnya diberitakan operasi serangan balasan terhadap pasukan Rusia resmi dimulai oleh Ukraina. Pasukan militer Kiev itu menyerang jalur pasokan dan depot yang digunakan saat sejak awal invasi oleh Rusia. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Podolyak mengatakan bahwa proses serangan balasan itu berlangsung rumit untuk menentukan hari yang cocok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa serangan itu sudah dimulai dengan menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depot di belakang jalur. Kini intensitas serangan Ukraina sudah meningkat. Namun penyerangan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Podolyak menyebut seiring momentum serangan balik tersebut akan ada lebih banyak serangan ke Rusia yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Moskow. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan di wilayah Belgorod oleh penyabot.
Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan, lantaran upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap serangan balasan akan membawa kembali tanah Ukraina yang diambil Rusia. Kelompok tentara bayaran Rusia telah bertempur bersama pasukan Presiden Vladimir Putin dalam operasi militer khusus yang diluncurkan pada Februari tahun lalu. Dilansir Newsweek, meningkatnya ketenaran grup Wagner juga telah mengangkat profil Prigozhin. Kepala suku Wagner ini merupakan seorang pengusaha dan mantan orang kepercayaan Putin yang menjadi semakin kritis terhadap kepemimpinan militer Moskow. Ia dinobatkan sebagai calon penerus Putin dan kemungkinan ambisinya telah menyebabkan keretakan hubungannya dengan pemimpin Rusia saat ini. Selama diskusi baru-baru ini tentang perang dengan blogger Konstantin Dolgov, Prigozhin membagikan pandangan yang suram tentang militer Rusia. Video ucapan Prigozhin diterjemahkan dan diposting ke Twitter oleh jurnalis Julia Davis yang sering memantau televisi pemerintah Rusia. Prigozhin menguraikan skenario pesimistis dan optimis untuk masa depan Rusia dalam perang. Ia mencatat bahwa ia yakin hasil yang lebih positif untuk Rusia tetap tidak mungkin. Skenario yang lebih mungkin, Prigozhin memperingatkan akan melihat Ukraina memulihkan perbatasannya sebelum tahun 2014. Ini akan mengharuskan Ukraina merebut kembali kendali atas Crimea, sebuah semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 yang membawa signifikansi geopolitik penting karena posisinya di sepanjang Laut Hitam. Pihak manapun yang mengendalikan Crimea mendapatkan akses ke pelabuhan laut yang kritis. Selain itu, Prigozhin memberikan beberapa saran tentang bagaimana Rusia dapat bersiap untuk mencegah kerugian dalam perang yang sedang berlangsung. Ia mengatakan Moskow harus memperlakukan darurat militer, mendeklarasikan gelombang baru mobilisasi pasukan, dan mentransfer sumber daya dan dana semata-mata untuk upaya perang, serta memproduksi lebih banyak amunisi. Skenario optimis yang ditetapkan Prigozhin akan mengharuskan sekutu barat Ukraina yang telah menyumbangkan miliaran dolar persenjataan untuk militer Kiev menjadi lelah dengan perang dengan Ukraina menyetujui meja perundingan. Bahkan dalam skenario ini menurut Prigozhin, Kremlin hanya akan mempertahankan wilayah yang saat ini berada di tangan tentaranya. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina. Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan
menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani. Selama perang dengan Ukraina berlangsung, sistem pertahanan rudal canggih S-400 Rusia telah diandalkan untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh HIMARS buatan Amerika Serikat. Senjata pertahanan ini juga digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Ukraina. Moskow dilaporkan menggunakan taktik ini sebagai bukti lemahnya Angkatan Udara Ukraina dan menunjukkan bahwa pasukan Rusia mampu menggunakan rudal anti pesawat yang mahal untuk operasi sekunder. Namun hal tersebut dilakukan karena keadaan memaksa Kremlin untuk menggunakan semua senjata yang tersedia terlepas dari kesesuaiannya untuk tugas yang dimaksud. Mengutip laporan Eurasian Times pada Sabtu 27 Mei, sistem S-400 telah dikerahkan ke wilayah Donbas untuk mencegat roket HIMARS yang dioperasikan militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris baru-baru ini mengklaim bahwa para pemimpin Rusia menunjukkan kekhawatiran tentang kerentanan berkelanjutan dari sistem pertahanan udara mereka terhadap serangan drone. Dalam pembaruan intelijen pada 15 Mei, kementerian itu mengungkapkan penilaiannya atas serangan pesawat tak berawak pada 3 Mei di pangkalan udara Sesa Rusia sekitar 93 mil di utara perbatasan Ukraina. Kementerian itu mengatakan bahwa beberapa kendaraan udara tak berawak terlibat dalam serangan. Namun militer Ukraina tidak mengonfirmasi keikutsertaannya dalam serangan semacam itu di Rusia. Kremlin telah melontarkan tuduhan terhadap Ukraina menganggap mereka bertanggung jawab atas serangan sebelumnya di wilayah Rusia. Salah satu tuduhan yang menonjol adalah dugaan upaya pembunuhan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin yang melibatkan serangan pesawat tak berawak yang gagal awal bulan ini. Pakar pertahanan Mike Mihajlovic dalam percakapan dengan Eurasian Times menyuarakan skeptisisme mengenai intelijen Inggris. Ia menyoroti kekurangan dalam pengarahan mereka dan menyarankan agar mereka disaring agar selaras dengan agenda politik. Mihajlovic menekankan tidak ada sistem pertahanan udara yang tidak dapat ditembus dan Rusia tidak dapat menjaga setiap kilometer dari perbatasan sepanjang 60.000 kilometer. Kuncinya adalah berkonsentrasi pada area yang paling penting dan meskipun drone atau rudal jelajah dapat menembus sistem pertahanan, mereka mungkin tidak selalu mengenai sasaran. Mihajlovic percaya bahwa Rusia lebih dari mampu mempertahankan aset strategisnya. Ia mengaku bahwa beberapa ancaman dapat berlalu, namun sistem pertahanan Rusia berlapis-lapis dan jika satu lapisan gagal, lapisan lain akan mencegat ancaman yang masuk. Tidak ada pihak yang berhasil mencapai superioritas udara dalam konflik yang sedang berlangsung, terutama karena perang terutama berfokus pada wilayah Donbas. Akibatnya, kedua belah pihak telah mengembangkan jaringan pertahanan udara yang cukup kuat yang sangat membatasi operasi pesawat dan membatasi kemampuan pasukan darat untuk menerima dukungan udara. Namun serangan drone terus-menerus yang diluncurkan oleh Ukraina jauh di dalam wilayah Rusia telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pertahanan udara Rusia. Serangan-serangan itu membuktikan kepada Moskow bahwa aset strategisnya yang jauh dari zona pertempuran aktif tidak kebal terhadap militer Ukraina yang gigih dan berani.
Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Dikutip dari Kompas.com, beberapa orang lainnya terluka, termasuk korban berusia 15 dan 17 tahun. Rusia diketahui menggunakan pesawat dan artileri untuk memukul mundur musuhnya. Di Kursk, wilayah lain yang berbatasan dengan Ukraina, tembakan mortir menewaskan seorang pembangun yang disampaikan oleh Gubernur Roman Starovoit di media sosial. Otoritas Rusia juga melaporkan serangkaian insiden yang melibatkan drone di wilayah Rusia. Bangunan administrasi pipa minyak di wilayah Peskov rusak akibat serangan 2 drone. Ledakan itu terjadi di desa Litvinovo, sekitar 10 km dari perbatasan Belarus. Tidak ada korban yang dilaporkan dan penyelidikan sedang dilakukan. Sementara itu, laporan yang belum dikonfirmasi dari Baza mengatakan bahwa drone itu menargetkan stasiun pompa minyak Transneft di Peskov. Baza juga melaporkan serangan yang menargetkan kilang minyak di dekat Erohino, wilayah Tver, Rusia Barat. Layanan pers wilayah Tver melaporkan 1 unit drone jatuh di dekat Erohino tanpa ada korban luka, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Selama beberapa minggu terakhir, laporan serangan drone di Rusia meningkat berlipat ganda, biasanya di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Moskwa menyalahkan Kiev dan para pendukungnya dari barat atas meningkatnya jumlah serangan dan operasi sabotase termasuk di Kremlin, tetapi Ukraina membantah terlibat. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina memang menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina itu sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari SputnikGlobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut, sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Presiden Vladimir Putin pada Minggu 28 Mei memerintahkan keamanan perbatasan yang lebih kuat untuk memastikan gerakan cepat militer Rusia dan sipil ke wilayah Ukraina yang sekarang berada di bawah kendali Moskow. Cabang dari Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB, pada liburan Hari Penjaga Perbatasan, Putin mengatakan tugas mereka adalah untuk menutupi garis di sekitar zona pertempuran. Diketahui serangan di dalam Rusia telah meningkat intensitasnya dalam beberapa pekan terakhir, terutama dengan serangan pesawat tak berawak di daerah-daerah di sepanjang perbatasan dan semakin jauh ke dalam negeri termasuk di pipa minyak barat laut Moskow. Kherson, Zaporizhia, Luhansk, dan Donetsk adalah 4 wilayah di Ukraina yang dinyatakan Putin dianeksasi September lalu setelah apa yang disebut Kiev sebagai referendum palsu. Pasukan Rusia hanya menguasai sebagian dari 4 wilayah. Pada hari Sabtu, para pejabat mengatakan 3 orang terluka dalam penembakan Ukraina di Belgorod, di mana wilayah Belgorod yang menjadi sasaran pejuang pro-Ukraina minggu ini. Wilayah Rusia Kursk dan Belgorod yang berbatasan dengan Ukraina telah menjadi sasaran serangan paling sering yang telah merusak infrastruktur listrik, kereta api, dan militer dengan pejabat lokal menyalahkan Ukraina. Kiev hampir tidak pernah secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan di dalam Rusia dan di wilayah yang dikuasai Rusia di Ukraina, tetapi mengatakan bahwa menghancurkan infrastruktur adalah persiapan untuk serangan darat yang direncanakan. Ukraina mengindikasikan bahwa pihaknya siap meluncurkan serangan balasan yang telah lama dijanjikan untuk merebut kembali wilayah yang diambil oleh Rusia dalam perang selama 15 bulan, konflik yang telah merenggut nyawa ribuan orang dan mengubah kota-kota Ukraina menjadi puing-puing. Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas rencana Moskow untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Hal itu disampaikan Rusia pada Sabtu 27 Mei 2023.
Rusia mengatakan Washington sejak beberapa dekade telah mengerahkan senjata nuklir semacam itu di Eropa. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei, Rusia tengah mendorong penyebaran pertama senjata nuklir taktis di luar perbatasannya sejak jatuhnya Uni Soviet tahun 1991. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan senjata tersebut sudah bergerak dari Rusia ke negaranya. Biden kemudian merespons pada Jumat 26 Mei bahwa ia memiliki reaksi sangat negatif terhadap laporan bahwa Rusia telah bergerak maju dengan rencana untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarus. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kemudian mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia. Menanggapi pernyataan Amerika, kedutaan Rusia di Washington mengatakan tindakan yang mereka lakukan konsisten dengan kewajiban hukum internasional mereka. Kedutaan Besar Rusia menyebut kecaman Amerika Serikat atas rencana pengerahan Moskow itu munafik dengan mengatakan bahwa sebelum menyalahkan orang lain, Washington perlu melakukan introspeksi diri. Amerika Serikat mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak krisis rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina, tetapi Moskow mengatakan posisinya telah disalah tafsirkan. Putin yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat yang agresif telah berulang kali memperingatkan bahwa Rusia yang memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri. Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang. Tanpa menafikan dampak parah senjata nuklir, rudal taktis dianggap memiliki skala kerusakan kecil dibanding bom nuklir strategis. Rusia menyebut bahwa Amerika Serikat telah menyebar persenjataan nuklirnya di Eropa sejak berdekade silam. Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden Amerika Serikat Dwight Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir Amerika Serikat pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada tahun 1954. Banyak detail tentang penempatan senjata nuklir Amerika Serikat saat ini dirahasiakan, meskipun Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki 100 senjata nuklir taktis B-61 yang dikerahkan di Eropa, di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Rusia dikabarkan sudah memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Kini jarak nuklir Rusia dan Kiev hanya 474 mil saja. Dilansir dari Newsweek, Rusia telah mulai memindahkan senjata nuklir ke Belarusia, di mana wilayah ini berbagi perbatasan sepanjang 674 mil dengan Ukraina. Informasi ini bukan omong kosong belaka, sebab datang langsung dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan Lukashenko dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin di Minsk untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada bulan Maret 2023 lalu, Putin mengatakan jika dirinya akan menempatkan nuklir di wilayah Belarusia yang juga berbatasan dengan 3 negara NATO, yakni Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebagai informasi, Lukashenko telah lama menjadi sekutu setia Putin dan pemimpin Rusia itu akan menggunakan Belarusia sebagai tempat peluncuran nuklir sejak lama. Namun upaya Putin untuk mengambil alih Kiev pada hari-hari awal konflik dengan pasukan masuk dari Belarusia gagal. Ketika ditanya tentang apakah nuklir Rusia sudah berada di Belarusia, Lukashenko mengatakan jika pengiriman sudah dimulai. Kini Belarus akan menyediakan tempat untuk menyimpan segala alutsista Rusia yang akan dipakai untuk memberi pelajaran Ukraina dalam waktu dekat. Sekutu Vladimir Putin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko beri komentar. Siapa saja negara-negara yang memihak Rusia untuk melawan Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Hal itu diungkap oleh propagandis Rusia Pavel Zarubin pada Kamis 25 Mei 2023, tapi dirilis Minggu 28 Mei 2023 melalui Ukrainska Pravda.
Lukashenko mengklaim bahwa setiap negara yang bergabung dengan Pakta Negara Serikat antara Rusia dan Belarusia akan diberikan senjata nuklir. Hal itu disebut sebagai kesempatan unik untuk bersatu dengan pihak Rusia. Diketahui Lukashenko telah lama menjadi pendukung setia Putin, menjadi orang terakhir yang beri dukungan militer kepada Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Dan Rusia dilaporkan memiliki sekitar 2.000 hulu ledak nuklir taktis berfungsi. Dan baru-baru ini memilih melanjutkan rencana untuk menyebarkan ke beberapa negara Belarusia. Di satu sisi, Putin berulang kali dituduh gunakan senjata nuklir ke Ukraina. Di sisi lain, Kremlin mengklaim bahwa Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklir itu jika kedaulatannya terancam. Para ahli mengatakan bahwa Rusia tetap tak mungkin menggunakan persenjataan nuklirnya meskipun baru-baru ini pindah ke Belarusia. Pensiunan Kolonel Hamis di Breton Garden mengatakan, meskipun langkah itu merupakan eskalasi, itu juga merupakan kesalahan strategis besar-besaran seolah ancaman dari Rusia hanyalah bualan. Hal itu dikatakan olehnya selaku pimpinan pasukan kimia, biologi, radiologis, dan pertahanan nuklir atau CBRN, Inggris, dan NATO. Inggris dan Amerika Serikat bermain api dengan memasok Ukraina dengan jet tempur F-16. Menteri Luar Negeri Rusia pun memperingatkan dua negara tersebut akan serangan balasan penghancur dari pasukan Putin. Dikutip dari Daily Mail, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan Rusia akan melancarkan serangan bom drone terbesarnya dalam perang melawan Kiev. Bertepatan dengan hari jadi Kiev, Rusia sendiri kemarin meluncurkan serangan dengan 54 drone pembawa senjata. Serangan tersebut adalah tanda awal nantinya Rusia akan terus menggempur Ukraina setelah F-16 dipasok. Peringatan Lavrov digaungkan kemarin oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andrei Kelin. Ia juga memperingatkan Inggris untuk tidak memberikan sumber daya lebih lanjut ke Ukraina atau konflik dapat meningkat. Bahkan tak hanya di tanah Ukraina, Rusia disebut-sebut tak akan segan menyerang langsung dua negara barat itu atas tingkah sok berani. Pasukan Rusia tak hanya unggul dalam serangan udara atau serangan daratnya, terbaru pasukan Rusia juga memenangkan pertempuran dalam serangan laut yang dilakukan pasukan Ukraina. Inilah aksi drone Rusia yang berhasil menghancurkan speedboat tanpa awak dari pasukan Ukraina. Dalam video yang dirilis, tampak bagaimana speedboat tersebut awalnya mendekat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Seketika drone ledak Rusia membidik 3 speedboat itu, kehancuran pun seketika terjadi dan asap hitam langsung membumbung. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa kapal perang Rusia Ivan Horts awalnya diserang oleh 3 speedboat tak berawak Ukraina di wilayah Laut Hitam. Saat itu mereka sedang mendekati Selat Bosporus. Kemhan Rusia menegaskan bahwa kapal perang tersebut mencoba melindungi pipa gas Nord Stream dan juga Blue Stream yang membawa gas dari Rusia ke Turki. Ivan Horts adalah kapal pengintai menengah yang diluncurkan pada 2013 silam. Rusia melancarkan serangan besar-besaran di ibu kota Ukraina sebagai gempuran balasan. Kemarahan pasukan militer Rusia ini dampak adanya serangan besar dari Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, dalam laman telegramnya menyebut bahwa serangan balasan dari Rusia menggunakan pesawat tak berawak siluman.
Klitschko menjelaskan ada lebih dari 20 drone yang ditembak jatuh Ukraina. Kemungkinan besar serangan balasan Rusia ini menargetkan atau mengerahkan lebih dari 20 drone. Serangan drone tersebut juga membuat perusahaan di distrik Holoisky terdampak kebakaran besar. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar lokasi serangan juga ditemukan tewas akibat serangan balasan tersebut. Dalam rentan Mei, Rusia sendiri sudah menargetkan balasan serangan ke Ukraina. Tercatat ada 13 serangan yang dilancarkan, yang mana dalam seminggu terakhir Rusia kembali melipat gandakan serangan tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengajak negara-negara bekas Soviet untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Rusia Belarus. Lukashenko menyebut negara-negara yang memihak Rusia dalam perang di Ukraina akan diberikan senjata nuklir. Menurut Lukashenko, setiap negara bekas Soviet yang ingin memperkuat militernya harus mendekati Rusia, sebab negara itu merupakan pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Lukashenko menyebut tawaran untuk bergabung dalam Negara Kesatuan merupakan momen yang tepat untuk menyatukan kembali negara bekas Soviet. Setiap negara nantinya juga akan mendapat senjata nuklir seperti halnya Belarus. Sebagai informasi, Belarus merupakan negara tetangga sekaligus sekutu Rusia. Negara ini telah menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Rusia dalam upaya mencegah ancaman NATO. Pekan lalu, Menteri Pertahanan Rusia dan Belarus telah menandatangani perjanjian nuklir. Perjanjian itu mencatat bahwa Rusia dapat mengerahkan nuklirnya di negara sekutu. Namun, pusat kontrol senjata tetap berada di pihak Rusia. Rusia dikabarkan sudah memulai memindahkan senjata nuklir mereka ke wilayah dekat Ukraina. Pemindahan senjata ini membuat kondisi Rusia dan Ukraina semakin memanas. Senjata nuklir ini dipindahkan ke Belarusia yang jaraknya hanya 674 mil dari Ukraina. Penempatan nuklir di Belarusia ini memang sudah lama direncanakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Rencana Putin itu membuat ketegangan semakin meningkat lantaran penempatannya tak hanya berbatasan dengan Ukraina, melainkan 3 negara anggota NATO. 3 negara itu ialah Latvia, Lituania, dan Polandia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bertemu dengan Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Krenin. Pertemuan ini untuk menandatangani dokumen tentang penempatan senjata nuklir taktis Rusia di Belarus. Menurut perjanjian tersebut, Kremlin akan tetap mengendalikan senjata non-strategis itu. Awak TOS-1A Son Sepek menghancurkan benteng Ukraina. Benteng tersebut dihancurkan hanya dengan sekali serangan. Benteng Ukraina ini dihancurkan dengan personel musuh di Donbas menggunakan 1 proyektil termobarik. Menurut Komandan Kru Perang, mereka awalnya menerima perintah untuk menyerang. Pasukannya langsung bergerak ke posisi masing-masing lalu menargetkan musuh. Benteng militer Kiev itu langsung hancur dalam sekali tembak. Menurut komandan tersebut, ini menjadi serangan terbaik mereka. Rekaman penghancuran benteng peleton ke arah Sivatovsky ini pun disebar luaskan. Dari video itu terlihat benteng musuh langsung meledak hebat, padahal posisi militer Ukraina berada di antara pepohonan namun dapat ditargetkan. Kepulan asap putih pun langsung membumbung tinggi. Rusia dikabarkan belum bertindak serius atas konflik perang di Ukraina. Sempat disebutkan durasi lamanya permusuhan atau hasil konflik Rusia-Ukraina bergantung pada NATO. Seperti diketahui, NATO hingga kini terus menopang Kiev dengan mengirimkan senjata. Atas hal tersebut, Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin menyebut pertempuran tersebut akan berhenti tergantung dengan upaya eskalasi perang yang dilakukan sejumlah negara NATO. Pihaknya menyatakan Ukraina tak mungkin menang dalam perang tersebut. Pasalnya, menurut Andrei Kelin, Rusia mempunyai sumber daya yang lebih besar daripada Ukraina. Lanjut, Kelin memperingatkan cepat atau lambat, eskalasi tersebut nantinya hendak mendapatkan dimensi yang baru. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia yakni Mikhail Galuzin menyebut konflik Ukraina dapat terselesaikan. Hal tersebut terjadi apabila Kiev membuang ambisinya untuk bergabung dengan NATO dan UE.
Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengungkapkan Rusia telah bergerak maju mengarahkan nuklir taktis ke negaranya. Atas hal tersebut pihaknya turut menyiapkan tempat penyimpanan dan beberapa hal terkait. Mengenai hal tersebut, pemerintahan Biden juga turut memberi respons, yakni pemerintahan tersebut memprediksi rencana yang dilakukan Rusia cukup berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Adapun hal tersebut sempat digemakan oleh NATO pada Maret lalu. Sebelumnya, Rusia mengerahkan senjata tersebut ke Belarusia berdasarkan kesepakatan dekret antara keduanya. Atas langkah itu, kontrol senjata tetap berada di Kremlin. Di sisi lain, Presiden Rusia yakni Vladimir Putin sempat mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus sebagai langkah untuk memperingatkan Barat yang meningkatkan dukungan militer ke Ukraina. Adapun senjata nuklir taktis tersebut dikerahkan untuk menghancurkan pasukan dan diketahui Rusia menyatakan kesiapannya untuk melakukan upaya damai dengan Ukraina. Adapun hal tersebut turut dibenarkan oleh Duta Besar Rusia untuk Inggris yakni Andrei Kelin pada Minggu 28 Mei 2023. Dilansir dari tas.com, Andrei Kelin menyebut apabila hendak berdamai dengan Ukraina, pihaknya menyatakan harus ada syarat yang harus dipenuhi. Yakni yang pertama, tidak akan ada ancaman dari Ukraina ke Rusia. Lalu yang kedua ialah warga Rusia yang berada di Ukraina akan diperlakukan seperti selayaknya dan tak ada perbedaan, yakni sama seperti warga luar negeri lainnya yang tinggal di Ukraina. Lanjut, Kelin menyatakan kesiapan Rusia hendak berdamai dengan Ukraina dalam waktu dekat. Rusia menyatakan kesediaannya apabila Ukraina siap untuk bernegosiasi. Pihaknya lantas menyatakan kekhawatiran mengenai eskalasi konflik yang kian berlanjut. Kekhawatiran itu muncul mengingat pasokan senjata Kiev kian meningkat. Perang yang terjadi di Ukraina turut menjadi penyebab saham pembuat senjata di Amerika Serikat melonjak, yakni harga saham Northrop Grumman sekira meningkat 40% pada akhir 2022. Sementara Lockheed Martin naik 37%. Terkait hal tersebut, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft, William Hartung, membuka suara. William menyatakan perusahaan senjata di AS berupaya memproduksi senjata yang paling laris dan paling mahal yang dicari Ukraina. Dengan adanya hal tersebut, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti diketahui pada awal tahun setelah invasi Rusia ke Ukraina, kapitalisasi pasar Raytheon Technologies melonjak hingga $155 Amerika Serikat dari 128. Adapun produksi rudal anti-tank yakni yang kerap dijuluki Saint Javelin dan dianggap sebagai pelindung Ukraina telah meningkat dari 2.100 hampir mencapai 4.000 per tahun. Begitupun dengan produksi High Mobility Artillery Rocket System yang melonjak, yakni dari 60 menjadi 96 unit per tahunnya. Dikabarkan serangan terus meningkat di Rusia di tengah serangan Ukraina. Dilansir dari TheMoscowTimes.com, Gubernur Mikhail Federnikov menyebut terdapat ledakan dari 2 drone pada Sabtu 27 Mei 2023. 2 drone tersebut merusak gedung administrasi pipa minyak di wilayah Pskov, barat Rusia. Mikhail menyatakan tak ada korban jiwa akibat penyerangan tersebut. Kendati demikian, proses penyelidikan masih berlangsung. Lanjut, Mikhail menyatakan beberapa minggu terakhir ini drone telah menyerang Rusia berulang kali. Yakni serangan tersebut biasanya terjadi di wilayah yang berbatasan dengan Ukraina. Atas serangan yang meningkat, Moskow menyalahkan Kiev beserta pendukung baratnya. Merespons hal tersebut, Ukraina membantah terlibat melakukan serangan. Di tengah perang yang terjadi di Ukraina, seorang anggota legislator terkemuka di Rusia menyebut akan mengancam Amerika Serikat, yakni ia menegaskan Rusia dapat menghancurkan Alaska dengan menggunakan serangan misil. Wakil Duma Negara Rusia Andrei Gurylev menyatakan negaranya memiliki rudal Iskander operasional dan rudal balistik serta jelajah lainnya. Rudal itu disebutnya mampu menjelajahi Alaska hingga ke darat.
Adapun motif penyerangan Alaska dilakukan untuk menanamkan rasa takut di kawasan Amerika Serikat. Pasalnya Amerika Serikat telah berupaya memasok senjata untuk Ukraina. Lantas mereka menuduh pasokan senjata tersebut dilakukan sebagai katalis, yakni memicu dan mengintensifkan konflik yang tengah berlangsung. Lanjut, pihaknya menyatakan dengan adanya Amerika Serikat menyediakan senjata untuk Ukraina, hal itu dinilai hendak memperburuk perang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Presiden Rusia dan anggota Dewan Keamanan Putin, yakni Dmitry Medvedev. Diketahui Dmitry sempat memperingatkan bahwa dunia akan menjadi sulit apabila banyak senjata yang dipasok ke Ukraina. Rusia menyalahkan Kosovo, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas meningkatnya ketegangan di Balkan. Rusia mengatakan pihaknya mengawasi dengan prihatin setelah bentrokan sengit antara polisi Kosovo dan pengunjuk rasa yang menentang wali kota etnis Albania. Dikutip dari Reuters, AS dan sekutunya pada Jumat 26 Mei menegur Kosovo. Washington mengatakan penggunaan kekuatan untuk melantik wali kota di wilayah etnis Serbia merusak upaya untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dengan negara tetangga Serbia. Sementara NATO pada Sabtu 27 Mei mendesak Kosovo untuk meredakan ketegangan. Bentrokan itu membuat Presiden Serbia Aleksandar Vučić menempatkan tentara dalam siaga tempur penuh dan memerintahkan unit untuk bergerak lebih dekat ke perbatasan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan dengan tegas mengutuk langkah provokatif Pristina yang mengancam keamanan seluruh wilayah Balkan. Ia juga mengatakan Amerika Serikat dan Uni Eropa bertanggung jawab atas hal tersebut. Ditambahkan pula bahwa teguran terhadap Kosovo oleh mediator Barat sudah terlambat. Serbia dan sekutu tradisionalnya Rusia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Moskow telah memblokir upaya negara itu untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara Serbia masih menganggap Kosovo sebagai bagian dari wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari ke-458 pada Sabtu 27 Mei 2023 ditandai dengan serangan di sejumlah wilayah perbatasan Rusia. Sementara itu, Ukraina meminta rudal Taurus yang dapat menjangkau jarak 500 km dan Iran membalas tuduhan Presiden Volodymyr Zelensky tentang klaim pihaknya mempersenjatai Moskwa. Dikutip dari Kompas.com, berikut adalah rangkuman perang Ukraina-Rusia terkini. Yang pertama, Iran menuduh Ukraina memanfaatkan Teheran untuk mendapat dukungan Barat. Iran pada Sabtu 27 Mei menyerang balik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengatakan bahwa tuduhannya tentang Teheran mempersenjatai Rusia adalah upaya mendapatkan dukungan militer dan keuangan dari Barat. Adapun Iran membantah tuduhan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menyebutnya memasok Moskwa dengan drone selama invasi Rusia ke Ukraina. Pada Rabu 24 Mei dalam pidato hariannya, Zelensky mengatakan bahwa dukungan Teheran untuk kejahatan tak bisa disangkal. Yang kedua, perbatasan Rusia kembali diserang. Serangan di wilayah Rusia yang berbatasan dengan Ukraina menewaskan 2 orang pada Sabtu 27 Mei. Gubernur daerah Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan bahwa ada penembakan baru sehari setelah puluhan serangan terjadi. Yang ketiga, Ukraina meminta Jerman menyediakan rudal Taurus. Ukraina meminta Jerman menyediakan Taurus, rudal udara ke darat yang memiliki jangkauan 500 km menurut Kementerian Pertahanan Jerman pada Sabtu 27 Mei. Permintaan itu keluar saat Ukraina bersiap meluncurkan serangan balasan dalam upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut Rusia. Sebelumnya diberitakan operasi serangan balasan terhadap pasukan Rusia resmi dimulai oleh Ukraina. Pasukan militer Kiev itu menyerang jalur pasokan dan depot yang digunakan saat sejak awal invasi oleh Rusia. Kabar itu pun disampaikan langsung oleh penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak. Podolyak mengatakan bahwa proses serangan balasan itu berlangsung rumit untuk menentukan hari yang cocok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa serangan itu sudah dimulai dengan menghancurkan jalur pasokan dan meledakkan depot di belakang jalur. Kini intensitas serangan Ukraina sudah meningkat. Namun penyerangan tersebut diprediksi akan memakan waktu yang cukup lama. Podolyak menyebut seiring momentum serangan balik tersebut akan ada lebih banyak serangan ke Rusia yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Moskow. Hal itu terbukti dengan adanya penyerbuan di wilayah Belgorod oleh penyabot.
Kepala Wagner Group Yevgeny Prigozhin baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ukraina dapat dengan mudah memenangkan kembali wilayah yang direbut Rusia melalui serangan balasan, lantaran upaya pertahanan Ukraina didukung oleh Barat dan telah menumpulkan keuntungan militer Rusia. Ukraina diperkirakan akan melancarkan serangan balasan dalam beberapa bulan mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berharap serangan balasan akan membawa kembali tanah Ukraina yang diambil Rusia.